Bab 1741, Ruang Tamu. Arman Kasdari mendengar ucapan Aksawijaya dan buru-buru berkata, "Saudara Aksa bercanda. Coba tanyakan, siapa di dunia 9 langit bawah ini yang berani meremehkan Saudara Aksa? Aku hanya merasa bahwa kejadian di keluarga Adisa waktu itu membuat Saudara Aksa marah, itu saja." Aksawijaya menjawab, "Waktu itu hanya sekadar adu keterampilan dengan orang di sampingmu ini. Bagaimanapun, aku harus membantu saudaraku. Selain itu, aku tidak mempermasalahkan hal lain. Mengenai masalah Soraya Adisa, yang turun tangan bukan aku, melainkan senior Gultom dari Lembah Seribu Obat. Jadi, tidak ada alasan bagiku untuk marah." Setelah berkata demikian, dia menatap pria besar di sebelah Arman Kasdari sambil tersenyum ringan. "Kalau kau merasa tidak puas, kita bisa bertarung lagi. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan kali ini." Mendengar ini, pria besar itu mengerutkan kening. Meskipun dia awalnya meremehkan Aksawijaya waktu itu, pada akhirnya dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya tetapi tetap tidak bisa mengalahkan Aksawijaya. Sekarang, Aksawijaya telah menyelesaikan terobosannya dan lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak merasa kemampuannya dalam waktu singkat ini bisa melampaui Aksawijaya. Jika dia bisa menembus batas ke tahap alam jalan hidup dewa, dia mungkin akan mempertimbangkan untuk bertarung lagi, tetapi untuk saat ini, dia enggan. Dia menggelengkan kepala. "Tuan Muda Aksa bercanda. Kali ini kau adalah tamu di Sekte Hentian Langit kami. Bagaimana mungkin kami melawan tamu? Namun, jika Murditiasa di belakang ingin menantangku, aku akan dengan senang hati meladeni." Murditiasa, yang sebelumnya menghindar, mendengar ini dan langsung berdiri tegak. "Ketika kelak tingkatku menyamai milikmu, aku akan membalas dendamku sendiri. Jangan kira hanya karena kau berlatih beberapa puluh tahun lebih lama, kau bisa terus menindasku. Aku tidak menganggapmu lebih hebat." Zainal Razak, mendengar ini, tertawa, "Baiklah, aku akan menunggumu menyusulku." Sayangnya, sepertinya itu tidak akan terjadi selama hidupmu. Melihat situasi mulai tegang, tetua besar buru-buru menengahi, "Cukup. Masalah anak muda seperti kalian, selesaikan sendiri nanti. Aku tidak mau terlibat. Kali ini Aksawijaya datang untuk membantu kita, jadi Sekte Hentian Langit akan menyambutnya dengan hormat. Tuan Muda Arman dan Zainal Razak, apakah kalian juga akan menghadap pemimpin sekte?" Keduanya mengangguk. Arman Kasdari berkata, "Kami baru kembali beberapa hari dan kebetulan ada urusan yang ingin saya diskusikan dengan ayah." Mereka pun berjalan bersama menuju bangunan tertinggi di sana. Percakapan mulai mereda, dengan tetua besar memperkenalkan berbagai bangunan di sepanjang jalan kepada Aksawijaya. Aksawijaya tampak santai, sementara Murditiasa melepaskan auranya, membalas sikap Zainal Razak. Meskipun perbedaan tingkat di antara mereka cukup besar, Murditiasa tidak gentar. Kekhawatiran yang sebelumnya ada karena masalah Soraya Adisa pun terlupakan karena kehadiran Zainal Razak. Iskandar Hilmi mengikuti Aksawijaya dari belakang, mempertahankan sedikit kekuatan spiritual pada Aksawijaya demi ketenangan dirinya. Dia tahu betul seberapa kuat Sekte Hentian Langit dan khawatir karena ada konflik sebelumnya. Andin Rahmatu dan yang lainnya tidak terlalu khawatir. Mereka tidak terlibat dalam insiden itu, dan dengan status mereka, Sekte Hentian Langit tidak akan mudah mengganggu mereka. Tak lama kemudian, pintu besar menuju tempat pemimpin sekte terlihat. Dua penjaga dengan tingkat alam hukum dewa berdiri di sana, mengenakan baju besi yang identik dan memancarkan aura kuat setara dengan harta spiritual tingkat surgawi. Kedua penjaga itu seperti patung, tidak bereaksi meskipun mereka mendekat. Tetua besar bahkan tidak melirik mereka. Langsung memimpin rombongan masuk. Di dalam aula besar yang megah dengan berbagai dekorasi spiritual, Aksawijaya bisa merasakan aura formasi yang kuat, menandakan tempat ini memiliki pertahanan dan serangan yang hebat. Di ujung aula ada kursi besar untuk pemimpin sekte, menandakan statusnya yang tinggi. Namun, pemimpin sekte tidak berniat menerima mereka di sana. Tetua besar membawa mereka ke ruang tamu di sebelah kiri. Seorang pria parubaya sedang minum teh di sana. Melihat mereka masuk, dia tidak berdiri, menunjukkan bahwa ia tidak perlu memberi hormat. Namun, dengan senyuman ramah, dia mengisyaratkan Aksawijaya untuk duduk. Itu sudah merupakan bentuk penghormatan tertinggi baginya. Aksawijaya merasakan tekanan yang sangat khas dari sosok itu, bukan hanya sensasi menghadapi seorang ahli yang kuat, melainkan semacam aura, tekanan khusus. Aura semacam ini juga ada pada Arman Kasdari,
tetapi tidak terlalu mencolok. Namun, pada orang ini, tekanan itu sangat nyata, kemungkinan berasal dari penindasan khusus yang terkait dengan garis keturunan. Aksa Wijaya tidak sungkan dan langsung duduk. Namun, seiring waktu, dia merasa tekanan itu semakin kuat, bahkan muncul keinginan di alam bawah sadar untuk berdiri. Tekanan ini adalah semacam kekuatan yang mengintimidasi, mengesankan tanpa perlu menunjukkan kemarahan. Tetapi Aksa Wijaya segera menyadari bahwa orang itu mungkin sedang mengujinya. Setelah menyadari hal ini, tekanan itu lenyap begitu saja, bukan benar-benar hilang, melainkan menjadi tidak berpengaruh pada dirinya. Perlu diketahui bahwa Aksa Wijaya pernah mengunjungi Gunung Kawah Langit, di mana dia berhadapan dengan aura 6 ahli yang jauh lebih kuat. Bahkan di sana, dia bisa hidup dengan tenang dan berani menjelajahi tungku Dewa Kaki Tiga. Menghadapi tekanan orang ini tidak membuatnya gentar. Melihat Aksa Wijaya mengangkat cangkir teh dengan tenang, minum seteguk, dan tetap mempertahankan ekspresi santainya, pemimpin sekte itu akhirnya berbicara. Hebat, konsentrasi yang luar biasa. Kamu memang seperti yang dikatakan orang, telah meninggalkan jauh teman-teman seangkatanmu. Sepertinya Arman Kasdari harus lebih giat berlatih. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa melihat bayangan punggungmu. Bukan hanya perbedaan kekuatan yang dihasilkan oleh jalan ekstrim, tetapi juga dalam konsentrasi dan keadaan pikiran. Arman Kasdari segera menyela, "Ayah, aku mengakui semua itu. Karena itu, aku kembali kali ini. Aku sudah memutuskan, aku akan meninggalkan dunia 9 langit bawah dan pergi ke dunia 9 benua untuk berlatih. Tetap tinggal di sini tidak memberiku kesempatan untuk mengejar Aksa Wijaya." Mendengar ini, tetua besar langsung berkata, "Tuan Muda Arman, waktunya belum tepat untukmu keluar. Dunia 9 langit bawah masih bisa membantumu berkembang. Dengan tingkat pencapaianmu, di sana juga sulit menemukan tekanan yang berarti. Di dunia 9 benua, situasinya tidak berbeda dengan di sini. Mengapa harus mengambil risiko? Di sana tidak ada yang bisa melindungimu." Arman Kasdari menjawab, "Paman Zainal akan ikut denganku. Dia belum mencapai tahap alam jalan hidup dewa dan usianya masih di bawah batas. Dengan dia bersamaku, aku akan aman. Kebanyakan dari mereka yang dulu setara denganku sudah pergi ke dunia 9 benua dan tidak pernah kembali. Aku tidak ingin mereka semakin jauh meninggalkanku. Tetua besar, tolong jangan bujuk aku lagi. Aku sudah memutuskan dan hanya meminta izin dari ayah." Pemimpin sekte itu meletakkan cangkir tehnya dan menatap Arman Kasdari dengan tenang. "Tamu terhormat sedang di sini hari ini. Kamu sungguh tidak sopan, tapi seperti yang sudah kukatakan, kamu sudah dewasa. Bagaimana kamu memilih jalanmu, itu tidak perlu persetujuanku. Namun, ingatlah, kamu harus menanggung semua konsekuensinya sendiri. Dalam beberapa dekade ke depan, aku tidak akan bisa membantumu di dunia 9 benua. Tapi jika dengan kekuatanmu sekarang kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa menjadi pemimpin sekte hentian langit di masa depan?" Arman Kasdari menunjukkan senyum bahagia, memahami maksud ayahnya. Pada saat ini, Aksa Wijaya memberi peringatan, "Arman Kasdari, berlatih di dunia 9 benua tidak masalah. Tapi jangan melakukan pembunuhan besar-besaran. Jika tidak, aku yang pertama akan membunuhmu. Aku juga akan kembali ke dunia 9 benua dan mengirim orang untuk mengawasi dirimu. Selain itu, dunia 9 langit bawah tidak semembosankan itu. Jangan pikir dirimu tak terkalahkan. Ada banyak orang yang lebih kuat atau setara denganmu. Sebelumnya, di wilayah Sungai Timur, aku bertemu 2 orang seperti itu. Salah satunya, seorang jenius dari sekte Matahari Hijau, memiliki tingkat kultivasi yang bahkan lebih tinggi darimu. Kamu sebaiknya mencoba menghadapi mereka sebelum pergi ke dunia 9 benua. Lagi pula, di tingkatmu saat ini, musuh di dunia 9 benua pasti bukan sesama generasimu." Mendengar ini, Arman Kasdari terkejut. Di sekte Matahari Hijau ada jenius seperti itu. Aksa Wijaya tersenyum, "Aku tidak punya alasan untuk berbohong." Tetua besar menambahkan, "Tuan Muda Arman, jangan terkejut. Aku pernah mendengar tentang pemuda dari sekte Matahari Hijau itu. Dia memang sangat kuat. Di dunia 9 langit bawah, ada beberapa talenta serupa yang jarang muncul di hadapan umum. Mereka ditekan oleh para ahli sekte masing-masing dan akan bangkit ketika saatnya tiba. Keadaan mereka berbeda denganmu, jadi lakukan saja apa yang menurutmu benar." Arman Kasdari mengangguk, memberi salam singkat pada Aksa Wijaya,
lalu pergi. Aksa Wijaya melihat semangat tempur yang kuat di matanya, menunjukkan bahwa dia adalah seorang maniak kultivasi, mirip dengan Murditiasa. Pemimpin sekte tidak menghentikannya. Setidaknya, di dunia 9 langit bawah, dia tidak khawatir tentang keselamatan Arman Kasdari. Tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Pemimpin sekte itu kemudian menatap Aksa Wijaya. Aku tidak menyangka kamu datang lebih awal tanpa banyak persiapan. Tapi tidak masalah, hadiah untukmu sudah lama disiapkan. Kami akan menyerahkan tugas itu padamu. Berapa besar kemungkinan keberhasilannya? Jika kamu benar-benar bisa membantu kami, keluarga Kasdari dari Sekte Hentian Langit pasti akan memberikan penghargaan besar. Aksa Wijaya menjawab dengan penuh keyakinan. Kalau aku sudah datang, tentu ada jaminan 100%. Tapi sebelum itu, ada satu hal lain yang ingin aku diskusikan dengan senior. Bab 1742, pergi ke Istana 9 Benua. Pemimpin sekte menatap Aksa Wijaya dengan penasaran. Apa yang ingin kau bicarakan? Tentang saudaraku Murditiasa dan masalah dengan keluarga Adisa, meskipun masalah ini telah diselesaikan berkat campur tangan senior, aku tetap ingin mengklarifikasi. Aku sudah tahu bahwa usulan perjodohan pada hari itu adalah idemu. Senior tidak akan menyalahkan saudaraku karena hal ini, bukan? Pemimpin sekte tertawa kecil, karena Gultom Aridano yang campur tangan. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tidak ada alasan bagiku untuk menyalahkan Murditiasa. Lagi pula, aku tidak ingin terlalu merusak hubungan dengan orang-orang dari Sekte Pelepasan Hara, karena mungkin di masa depan kami bisa bekerja sama. Jika aku ingin menyalahkannya, aku pasti sudah melakukannya sejak lama, bukan begitu? Aksa Wijaya tersenyum, kalau begitu, aku tidak ada lagi yang perlu kukatakan. Ngomong-ngomong, di mana dia sekarang? Situasinya mirip dengan gadis dari sekte menembus langit itu, tetapi suasana hatinya jauh lebih stabil, jadi ia seharusnya lebih mudah untuk menembus tingkatannya. Kalian hanya perlu menyiapkan tempat untuk menghadapi petir surgawi serta menyediakan pil dan harta spiritual yang diperlukan sebagai persiapan. Aku rasa aku tidak perlu menjelaskannya lebih lanjut, bukan? Pemimpin sekte menjawab, tamu yang datang ke sekte ini adalah keluarga. Apalagi kalian, kita mulai besok saja. Aku akan mempersiapkan jamuan penyambutan untuk kalian. Di masa depan, ada kemungkinan besar bahwa Sekte Hentian Langit akan kembali ke dunia 9 benua. Saat itu, aku yakin kita akan memiliki banyak kesempatan untuk bekerja sama. Aku benar-benar ingin menjalin hubungan baik denganmu. Di tempatku ini, anggap saja seperti rumah sendiri. Semua orang mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Setelah berbasa-basi sebentar, Aksa Wijaya dan yang lainnya mengikuti tetua pertama menuju tempat tinggal mereka untuk sementara beristirahat. Lingkungan Sekte Hentian Langit sangatlah baik. Kamar tamu yang disediakan pun mewah. Mengingat status Aksa Wijaya saat ini, tempat tinggal yang diberikan adalah kelas tertinggi. Di dalam kamar bahkan ada formasi pengumpulan spiritual, seperti tempat pelatihan mini. Dengan lokasi ini yang memang merupakan tanah berbakat, kultivator biasa yang berlatih di tempat seperti ini pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Murditiasa berkata kepada Aksa Wijaya, "Bos, terima kasih sudah membantuku menyelesaikan masalah itu." Aksa Wijaya tersenyum, "Untuk apa berterima kasih? Bukankah sudah seharusnya aku membantumu? Lagi pula, jika tidak sekarang, mungkin di masa depan aku tidak punya banyak kesempatan lagi. Meski nanti kau ikut aku ke dunia 9 benua, Sekte Hentian Langit mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Tetapi terus diawasi oleh keluarga besar seperti ini tetap tidak akan nyaman. Aku sangat paham perasaan itu." Aksa Wijaya telah mengembara selama bertahun-tahun dan tahu betul bagaimana rasanya menjadi duri di mata banyak keluarga besar di dunia 9 benua dan dunia besar. Murditiasa tidak seperti dirinya, tidak memiliki banyak cara untuk melindungi diri. Ia juga cenderung impulsif. Jika tidak hati-hati, masalah besar bisa terjadi. Dengan menyelesaikan masalah ini, setidaknya beban Murditiasa sedikit berkurang. Murditiasa bertanya, "Bos, jika orang itu berhasil menembus tingkatannya dan menghadapi petir surgawi, apakah aku masih bisa mencobanya?" Aksa Wijaya mengangguk, "Tentu saja bisa. Tetapi aku ingin mengingatkan kalian, lakukanlah sesuai kemampuan. Selain itu, seiring meningkatnya adaptasi tubuh kalian, manfaat dari petir surgawi juga akan berkurang drastis. Namun, untuk saat ini, pengurangan tersebut masih belum signifikan.
Manfaatkan kesempatan ini dengan baik karena jumlah kultivator yang belum menyelesaikan peningkatan tinggal sedikit. Murdi Tiasa tersenyum, tidak masalah, kebanyakan dari mereka masih punya 2 kali lagi kesempatan menghadapi petir surgawi. Itu cukup bagi kami untuk melatih teknik. Aksa Wijaya menggelengkan kepala, jangan terlalu berharap. Aku tidak akan tinggal di wilayah ini terlalu lama. Jika mereka ingin menyelesaikan peningkatan berikutnya, mereka harus menungguku di Sekte Langit Dunia 9 Benua. Pertama-tama biarkan mereka bergabung dengan Sekte Langit, urusan lainnya bisa dibahas nanti. Iskandar Hilmi, yang mendengar ucapan Aksa Wijaya, jelas terkejut. Ia tidak menyangka Aksa Wijaya telah merencanakan begitu jauh ke depan. Kultivator-kultivator ini mungkin sekarang terjebak di ambang batas dan tingkatannya belum terlalu tinggi, tetapi bakat mereka luar biasa. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi sosok penting. Dengan membawa mereka ke dunia 9 benua, Aksa Wijaya tidak hanya melepaskan mereka dari sekte asalnya, tetapi juga menciptakan peluang untuk merekrut mereka. Meskipun beberapa dari mereka mungkin tidak bisa sepenuhnya diajak bekerja sama, cukup dengan merekrut 1 orang saja, Aksa Wijaya sudah memperoleh keuntungan besar. Namun, Iskandar Hilmi tidak mengungkapkan pemikirannya, malah semakin menghormati Aksa Wijaya sebagai pemimpin yang visioner. Andin Rahmatu dan yang lainnya juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk berkembang, tetapi dari perkataan Aksa Wijaya, tampaknya ia tidak akan tinggal lama di wilayah ini. Mereka tidak tahu apa rencana Aksa Wijaya berikutnya, tetapi mereka tahu bahwa bahaya yang menunggunya pasti tidak kecil. Jamuan penyambutan berlangsung meriah. Arman Kasdari tidak hadir. Dari tetua pertama, diketahui bahwa ia telah meninggalkan Sekte Hentian Langit, mungkin terinspirasi oleh kabar dari para kultivator Sekte Matahari Hijau dan ingin menguji kemampuannya. Saat jamuan hampir usai, seorang pemuda duduk di sebelah Aksa Wijaya. "Guru, aku sudah lama menunggu kedatanganmu." Aksa Wijaya tersenyum melihat siapa yang datang. "Bukankah aku sudah datang secepat mungkin? Rasanya aura kekuatanmu tidak banyak berubah sejak meninggalkan Sekte Pelepasan Hara. Jangan bilang kau malas berlatih." Pemuda itu menggeleng. "Aku tidak malas, tetapi sangat sulit untuk menembus tingkatan ini. Energi spiritual yang kuperoleh dari alam semesta sepenuhnya memenuhi lautan Kiku. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu untuk menembus batas ini." Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, "Jangan terburu-buru. Segalanya akan terjadi pada waktunya. Kamu hanya kekurangan sedikit peluang saja. Percayalah, kamu akan segera mencapai terobosan. Sudahkah kamu memikirkan jalan selanjutnya?" Pemuda itu mengangguk, lalu tidak bertanya lebih jauh. Ia menuangkan anggur untuk Aksa Wijaya dengan penuh hormat. Aksa Wijaya memperhatikan bahwa para petinggi Sekte Hentian Langit terlihat sedikit waspada terhadap pemuda itu, yang menunjukkan statusnya yang sangat tinggi. Namun, Aksa Wijaya tidak tahu apa identitas pemuda tersebut di dalam sekte itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah membantu semampunya agar pemuda itu segera mencapai terobosan. Soal hal-hal lainnya, itu di luar pertimbangannya. Setelah jamuan penyambutan selesai, Iskandar Hilmi dan yang lainnya kembali ke tempat tinggal mereka setelah puas makan dan minum. Aksa Wijaya, di sisi lain, pergi bersama pemuda itu sambil berbincang mengenai detail latihan terakhirnya. Ia juga memeriksa meridian dan laut ki pemuda itu dengan metode pengobatan menggunakan ramuan. Sesuai dengan dugaannya, masalah pemuda berbakat dari Sekte Hentian Langit ini mirip dengan situasi Safani Honggana. Kekuatan tubuh dan meridiannya tidak cukup untuk mendukung pencapaian terobosan. Artinya, meskipun pemuda itu sudah mencapai batas maksimal dalam teknik dan mentalitas, bakat fisiknya tidak sekuat itu. Karena itulah, masalah terobosannya terletak pada tubuh fisiknya. Bermodalkan pengalaman sebelumnya, setelah tiba di ruang latihan pemuda itu, Aksa Wijaya mengambil pil tempering tubuh untuk memperkuat tubuhnya menggunakan metode yang tertulis di kitab pengobatan. Sebenarnya, ada metode yang lebih sederhana, menggunakan tungku abadi semesta untuk tempering tubuh. Aksa Wijaya pernah melakukannya sebelumnya. Namun, karena orang-orang ini belum menjadi sekutunya, tungku abadi semesta tidak bisa ia ungkapkan di tempat ini. Dengan metode sebelumnya, Aksa Wijaya dapat merasakan peningkatan kekuatan tubuh pemuda itu dengan jelas. Pemuda itu pun menangkap momen yang sangat tepat untuk mencapai peluang terobosannya. Hanya dalam waktu 2 hari, terobosan berhasil dicapai. Para petinggi Sekte Hentian Langit jelas tidak menyangka terobosan itu akan tercapai secepat ini. Namun,
mereka telah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi proses terobosan tersebut. Area kosong dan barang-barang berharga sudah disiapkan, dan mereka segera bekerja sama dengan Aksawijaya membawa pemuda itu ke tempat terobosan, bersiap menghadapi petir surgawi. Murdi Tiasa dan lainnya juga sudah menyesuaikan kondisi mereka sejak awal. Para petinggi sekte Hentian Langit hanya bisa menjadi penonton. Seperti biasanya, dengan campur tangan Aksawijaya, segalanya berjalan sangat lancar. Aksawijaya menepati janjinya, dan pemuda berbakat dari sekte Hentian Langit mendapatkan manfaat maksimal. Murdi Tiasa untuk kedua kalinya berhasil melewati seluruh proses tribulasi, yang membuat para petinggi sekte sangat terkejut. Setelah mendapatkan manfaat, Aksawijaya membawa Murdi Tiasa dan lainnya meninggalkan sekte Hentian Langit tanpa mengalami hambatan. Bahkan pemimpin sekte memberikan banyak janji dan mengundangnya untuk sering datang. Setelah rombongan meninggalkan sekte, di ruang pertemuan, pemimpin sekte dan tetua besar segera berdiskusi. Apa pendapatmu tentang Aksawijaya setelah benar-benar bertemu dengannya? Tetua besar berkata, percaya diri. Sangat percaya diri. Dia berbeda dengan kesombongan para jenius top pada umumnya. Dia benar-benar sosok luar biasa. Generasi ini di 9 benua muncul seseorang seperti dia. Tampaknya zaman keemasan benar-benar akan kembali. Jika memungkinkan, menjalin hubungan baik dengan Aksawijaya jauh lebih baik daripada bermusuhan dengannya. Apalagi, orang besar itu tampaknya sangat menghormati Aksawijaya. Haruskah kita mengundangnya untuk berbicara setelah dia selesai menyendiri? Pemimpin sekte menjawab, tidak perlu mengganggunya. Jalannya berbeda dengan kita, begitu pula tujuannya. Dari apa yang kita dengar sebelumnya, Aksawijaya yang sesungguhnya jauh berbeda dengan apa yang terlihat langsung. Fakta bahwa dia bisa menghadapi aura naga sejati milikku dengan tenang menunjukkan bahwa mentalitas dan kekuatan garis darahnya sangat tinggi. Dengan bakat yang luar biasa ditambah pesona khas yang menarik, seperti yang kau duga, aku juga percaya masa depannya tidak terbatas. Meskipun dia memilih jalan ekstrim, tidak ada yang bisa memastikan apakah setelah mencapai puncak alam hukum dewa dia akan melanjutkan jalan ini. Jika dia kelak berhasil memasuki tingkat alam keabadian dewa, dia juga akan menjadi sosok yang mengerikan. Jika suatu saat kita bisa mendapatkan bantuannya, kembalinya kita ke 9 benua akan lebih mudah. Aku benar-benar berharap Arman Kasdari bisa melihat perbedaan di antara mereka dan memaksimalkan potensinya. Di sisi lain, Iskandar Hilmi sudah membawa rombongan naik ke artefak terbang. Murdi Tiasa dan lainnya melanjutkan latihan mereka. Iskandar Hilmi langsung bertanya pada Aksawijaya, kemana tujuan kita berikutnya? Aksawijaya hanya tersenyum, tampak sudah memiliki rencana. Istana 9 benua. Mendengar ini, Iskandar Hilmi terkejut. Ia benar-benar tidak menyangka Aksawijaya memilih tempat ini. Pergi ke tempat lain tidak membuatnya terlalu khawatir, tetapi Istana 9 benua adalah salah satu dari sedikit tempat yang ia takuti. Kau yakin? Aksawijaya mengangguk sebagai jawaban. Bab 1743, tiba di tempat. Dalam beberapa hari berikutnya, Iskandar Hilmi tampak sangat pendiam. Sementara itu, Murdi Tiasa dan dua lainnya terus berlatih, merenungkan dampak bencana surgawi yang mereka alami. Barulah ketika mereka akan memasuki wilayah Istana 9 benua, Iskandar Hilmi akhirnya tidak tahan untuk bertanya. Setelah kita memasuki wilayah Istana 9 benua, apa aku harus menghindar? Supaya tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Aksawijaya tersenyum sambil memandangnya, takut. Iskandar Hilmi langsung menggelengkan kepala, menyangkal. Tentu saja tidak. Aku, Iskandar Hilmi, tidak takut apapun. Hanya saja jika terjadi masalah, aku tidak ingin merepotkanmu. Meskipun Istana 9 benua sekarang sudah melemah dibanding masa jayanya, mereka tetap memiliki fondasi yang kuat. Ada kemungkinan mereka memiliki cara khusus untuk melihat melalui penyamaran. Kamu harus menunjukkan dirimu. Meskipun kelihatannya tenang sekarang, ada banyak mata yang mengawasi kami. Fakta bahwa ada seorang pemuda di sisiku sudah bukan rahasia lagi. Istana 9 benua juga telah mengirim orang untuk mengikuti senior Senturi. Ini menunjukkan mereka sudah mencurigai sesuatu. Mereka tahu kamu melarikan diri dengan sangat tepat waktu, dan kemudian aku malah mengunjungi berbagai sekte secara terbuka. Banyak yang sadar bahwa kamu pasti sengaja kami biarkan pergi, bahkan mengira ada kesepakatan atau rencana lain di antara kita. Jadi, untuk menghindari mereka terus mengikuti senior Senturi,
lebih baik aku datang langsung ke Istana Sembilan Benua. Iskandar Hilmi tak menyangka Aksawijaya memikirkan sejauh itu, tapi dia tetap mengingatkan. Tapi masuk ke Istana Sembilan Benua sangat berisiko. Ayahku dulu bahkan tidak bisa keluar dari sana. Mereka pasti memiliki cara untuk menangani garis keturunan kami. Jika aku sendiri, itu tidak masalah. Tapi kalau sampai melibatkanmu, aku akan menjadi pengawal yang gagal. Jangan khawatir, aku sudah memberitahu senior Senturi untuk pergi ke Istana Sembilan Benua terlebih dahulu. Mereka akan sampai sebelum kita. Jangan kira hanya kamu yang punya cara untuk bertahan hidup. Bahkan penyergapanmu pun tidak akan membuatku takut. Jika ada masalah, aku akan menanggungnya. Mendengar ini, Iskandar Hilmi merasa jauh lebih tenang. Kalau begitu, mari kita pergi ke sana. Tidak peduli apa yang terjadi di Istana Sembilan Benua. Tanpa ragu lagi, Iskandar Hilmi langsung membawa Aksawijaya dan yang lainnya ke wilayah Istana Sembilan Benua. Berbicara tentang Istana Sembilan Benua, tidak bisa lepas dari sejarahnya. Mereka adalah kekuatan yang lebih tua dari Istana Langit. Meskipun telah melemah, Istana Sembilan Benua tetap memiliki posisi penting di dunia Sembilan Benua. Istana Sembilan Benua di dunia bawah dibiarkan sebagai warisan setelah perang besar di era Istana Langit. Tujuannya adalah agar Istana Sembilan Benua tetap bertahan dan tidak hilang di telan waktu. Namun, sejarah mereka di sini berbeda dengan di dunia Sembilan Benua, meskipun mereka mewarisi tradisi kuno yang sama. Aksawijaya ingin memastikan sendiri apakah ada perbedaan. Istana Sembilan Benua masih dianggap sebagai keluarga terkemuka. Aksawijaya pernah bertemu dengan para murid berbakat mereka, yang memiliki potensi besar. Mereka juga memiliki seorang jenius luar biasa yang telah tersegel lama, yang situasinya serupa dengan lainnya di Sekte Pelepasan Hara. Mereka menunggu kedatangan Aksawijaya. Pagi itu, Senturi Yanto dan kelompoknya menuju Istana Sembilan Benua, ditemani oleh beberapa anggota Istana Sembilan Benua yang sudah mengetahui bahwa Aksawijaya akan segera tiba. Benar saja, di sore harinya, Aksawijaya dan rombongannya muncul di kejauhan, menuju Istana Sembilan Benua. Istana Sembilan Benua terletak di dalam sebuah kota. Seperti di dunia Sembilan Benua, jumlah anggota inti mereka hanya 108 orang, sementara kota ini dihuni oleh keluarga dan keturunan mereka. Setelah bertahun-tahun berkembang, kota ini menjadi cukup besar. Orang luar bebas memasuki kota, tetapi wilayah terlarang hanya ada di dalam Istana Sembilan Benua yang terletak di jantung kota. Setelah memasuki kota, Senturi Yanto dan Astuti Sendara sudah menunggu. Mereka langsung mendekat. Senturi Yanto menatap Iskandar Hilmi sebentar, lalu berkata kepada Aksawijaya, membawanya ke sini terlalu berisiko. Berpetualang atau tidak adalah hal yang relatif, tempat yang paling berbahaya justru adalah yang paling aman. Istana Sembilan Benua sangat tahu bahwa kita telah membebaskan Iskandar Hilmi, jadi mereka tetap menempel pada kalian tanpa pergi. Maka, aku memutuskan untuk datang ke sini lebih dulu untuk membantu mereka menyelesaikan masalah, lalu membawa kalian pergi. Saat itu, mereka tidak akan punya alasan lagi untuk mengikuti kalian. Aku juga punya rencana lain setelah ini, jadi aku tidak bisa membiarkan mereka terus mengikuti kalian, karena mungkin akan memengaruhi hal-hal lain. Senturi Yanto mengangguk, hal itu tidak perlu kau jelaskan kepadaku. Selama kau sudah memutuskan apa yang harus dilakukan, aku pasti akan mendukung sepenuhnya. Aksawijaya melihat jalanan yang ramai dan tersenyum kecil, kebetulan aku juga ingin melihat bagaimana Istana Sembilan Benua di dunia Sembilan Langit bawah ini berbeda dengan Istana Sembilan Benua yang aku kenal. Sepanjang perjalanan, Aksawijaya membeli beberapa makanan ringan di jalan. Sambil mencicipinya, ia berjalan menuju bagian dalam kota dengan kecepatan yang cukup cepat. Setengah jam kemudian, Aksawijaya menyadari bahwa jumlah orang di sekitarnya semakin berkurang, dan jalanan menjadi semakin sepi. Namun, ia bisa merasakan beberapa aura yang cukup kuat di sekitarnya. Jelas bahwa kota ini dihuni oleh banyak kultivator, dengan kemampuan keseluruhan yang cukup hebat. Senturi Yanto menjelaskan kepada Aksawijaya, Istana Sembilan Benua di sini sepertinya tidak berbeda dengan yang ada di dunia Sembilan Benua. Para ahli yang tersingkir dari Istana Sembilan Benua harus meninggalkannya. Dengan tingkat kultivasi mereka, tentu saja banyak klan besar yang menyambut mereka, tetapi sebagian besar dari mereka memilih untuk tetap menjaga Istana Sembilan Benua. Itulah sebabnya mereka tinggal di kota ini. Jadi, para ahli yang terlihat di permukaan sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan mereka.
Namun, Istana Sembilan Benua selalu bertindak dengan sangat jujur, dan mereka terus berusaha kembali ke dunia Sembilan Benua. Sayangnya, peluang itu tidak pernah datang. Mereka pernah mencoba berkomunikasi dengan roh spiritual pelindung di dunia Sembilan Benua, tetapi ditolak. Jadi, mereka hanya bisa tetap berada di dunia Sembilan Langit bawah. Senturi Yanto tampaknya cukup memahami Istana Sembilan Benua, sementara Aksawijaya mengingat kembali apa yang dia lihat dan alami ketika dia mengunjungi Istana Sembilan Benua bertahun-tahun lalu, yang memang memiliki beberapa perbedaan dibandingkan tempat ini. Pada waktu itu, Aksawijaya dipaksa berpisah dengan gadis itu oleh Abimanyu, yang dengan paksa membatalkan kontrak fusi darah mereka. Hal ini menyebabkan Aksawijaya menderita luka parah pada meridiannya. Para ahli di Istana Sembilan Benua waktu itu memberinya darah sejati yang mengandung kekuatan spiritual khusus untuk membantunya bertahan hidup, dan itu benar-benar sangat membantunya. Oleh karena itu, kesan Aksawijaya terhadap Istana Sembilan Benua sangat baik dan ia sangat menghormatinya. Tanpa ragu, ia terus melangkah maju. Tidak lama kemudian, bangunan yang identik dengan Istana Sembilan Benua yang ada dalam ingatannya muncul di hadapannya. Menurut informasi yang ia dapatkan, Istana Sembilan Benua di sini adalah salah satu dasar dari Istana Sembilan Benua asli. Bangunan ini adalah artefak spiritual yang sangat kuat, yang telah diwariskan entah berapa generasi. Sementara itu, Istana Sembilan Benua yang ada di dunia Sembilan Benua adalah hasil konstruksi generasi berikutnya, yang dilengkapi dengan formasi di dalamnya. Bisa dibilang kualitasnya sangat berbeda, tetapi tetap menjadi simbol Istana Sembilan Benua. Sebelum mendekat, seseorang berjalan mendekati mereka. Itu adalah seorang lelaki tua yang pernah dilihat Aksawijaya sebelumnya di luar sekte pelepasan hara, saat membantu seorang pemuda dari Istana Sembilan Benua. Tuan Muda Aksa, akhirnya, Anda datang. Kami sudah lama menunggu di sini, kata lelaki tua itu. Aksawijaya menjawab, sebelumnya, aku memiliki janji dengan beberapa kultivator lain, jadi aku membantu mereka menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Sekarang aku datang ke sini. Kalian pasti sudah mengetahui beberapa berita. Di dunia Sembilan Benua, hubunganku dengan Istana Sembilan Benua sangat baik, jadi kali ini aku datang dengan itikat baik. Aku harap kalian tidak akan kecewa. Lelaki tua itu tersenyum, Tuan Muda Aksa, Anda bercanda. Mana mungkin kami berpikir seperti itu. Anda tidak perlu khawatir. Pemimpin istana sudah memberikan perintah jauh sebelumnya bahwa kapanpun Anda datang, kami tidak boleh menyulitkan Anda. Pemimpin istana telah menunggu Anda sejak lama. Biarkan saya mengantar Anda bertemu dengannya. Bagaimana menurut Anda? Aksawijaya mengangguk, kalau begitu, saya serahkan kepada Anda, senior. Setelah masuk ke Istana Sembilan Benua, kesan pertama Aksawijaya adalah adanya tekanan tak terlihat yang memengaruhi tubuhnya. Seluruh bangunan berupa aula besar, dengan 108 kursi tinggi yang tertata di atasnya. Kursi di tengah terlihat sangat besar dan memancarkan aura yang penuh wibawa, seolah-olah seseorang sedang mengawasi mereka sepanjang waktu, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Lelaki tua itu berkata, di Istana Sembilan Benua, aku berada di peringkat kelima. Anda bisa memanggil saya tetua kelima. Di sini, Anda bisa merasakan semuanya dengan seksama. Saya akan segera memanggil pemimpin istana. Saya yakin beliau punya banyak hal untuk dibicarakan dengan Anda. Lutfi Kandar dan yang lainnya kemudian muncul di belakang mereka setelah mendengar berita kedatangan Aksawijaya. Mereka segera datang untuk menemani. Mereka semua tahu bahwa Aksawijaya datang bersama Iskandar Hilmi. Jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, mereka bisa bekerja sama untuk keluar bersama tanpa membuang waktu mencoba menerobos satu persatu. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya yang tegap masuk dari pintu samping dengan aura yang kuat. Sambil berjalan, dia mengamati Aksawijaya dan yang lainnya dengan penuh minat. Ketika dia sampai di kursinya, dia langsung duduk dan meminta beberapa kursi biasa disiapkan untuk mereka, agar mereka juga bisa duduk, barulah dia mulai berbicara. Auramu tidak salah, memang benar kau memiliki darah dunia Sembilan Benua. Kemunculan seorang kultivator sepertimu di era ini menunjukkan bahwa kebangkitan dunia Sembilan Benua sepertinya bukan hal yang sulit. Ternyata benar seperti yang dikabarkan. Mendengar nada berbicara yang bermakna, Aksawijaya langsung menjawab, senior, orang yang disebutkan dalam kabar itu tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah mendapatkan informasi bahwa orang itu muncul dari langit dan lahir dari hukum langit, menjadi penguasa istana langit.
Itu tidak ada hubungannya denganku sedikit pun. Pria parubaya itu melanjutkan, Istana Langit, sekuat apapun, tetap hanya sebuah kekuatan. Mereka tidak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu, dan kekurangan mereka telah terungkap. Adapun urusan di antara mereka, aku tidak ingin memberikan penilaian. Namun, ada satu hal yang harus kau pahami. Aku yakin dengan potensi kekuatanmu. Aku percaya pencapaianmu di masa depan tidak akan kalah dari orang itu. Aku sangat optimis terhadapmu. Aksa Wijaya menjawab, hal itu tidak bisa dipastikan. Bagaimanapun, orang itu telah ditemukan, dan dunia 9 langit bawah sedang bekerja keras membantunya meningkatkan kekuatannya. Jika aku tidak salah, waktu bagi kalian untuk kembali ke dunia 9 benua seharusnya sudah tidak lama lagi. Bab 1744, Membongkar. Pemimpin istana tampak sedikit terkejut. Sepertinya kamu sudah mengetahui banyak hal. Bahkan beberapa tokoh dari Sekte Pelepasan Hara mungkin belum mendapatkan informasi ini. Aksa Wijaya tidak menyembunyikan apapun. Sebetulnya, setelah aku memasuki dunia 9 langit bawah, aku sudah beberapa kali mendengar hal serupa. Tokoh-tokoh senior dari Sekte Pelepasan Hara mungkin juga sudah mendengar kabar ini. Bagi banyak ahli, ini sebenarnya bukan rahasia lagi. Mengenai orang itu bukan sesuatu yang bisa kubah, dan aku pun tidak tertarik. Pemimpin istana berkata, ini bukan soal kamu tertarik atau tidak. Kamu pasti tahu, jika orang itu kembali lagi dan bangkit, dia pasti akan segera mengumpulkan benih api yang ditinggalkan oleh istana langit dahulu. Dampaknya bisa dibayangkan. Tentang tokoh-tokoh dari Gunung Kawah Langit, aku rasa aku tidak perlu lagi menjelaskannya, bukan? Dengan kemampuan mereka, jika dahulu mereka bersedia membantu dunia 9 benua melawan bangsa asing, betapa makmurnya dunia 9 benua sekarang. Sangat sulit untuk dibayangkan. Saat mengatakan itu, pemimpin istana tampak emosi. Setelah menenangkan diri, dia melanjutkan, jika tokoh dari istana langit itu dikendalikan oleh mereka, dunia 9 benua pada akhirnya akan menjadi seperti apa, juga sulit untuk diprediksi. Jadi, kelahiran seorang kultivator jenius seperti kamu di dunia 9 benua benar-benar sebuah berkah besar. Setidaknya masih ada harapan. Namun, Aksa Wijaya tetap tenang, tersenyum, dan berkata, aku semakin memahami beberapa hal tentang kejadian di Istana Langit dulu. Tokoh-tokoh dari Gunung Kawah Langit memang sangat kuat, tetapi apakah orang itu begitu mudah dikendalikan oleh mereka? Siapa yang akan dirugikan pada akhirnya masih belum pasti. Dunia 9 benua itu luas, dunia ini bahkan lebih luas. Senior tidak perlu terlalu terobsesi. Lakukan saja apa yang perlu dilakukan. Namun, aku penasaran dengan keputusan apa yang akan dibuat oleh Istana 9 benua jika suatu hari kembali ke dunia 9 benua. Lagi pula, aku punya sedikit hubungan dengan para senior di dunia 9 benua, termasuk Tuan Iwan Parimo dari Istana 9 benua. Aksa Wijaya sengaja berkata seperti itu untuk mencoba menguji apa yang direncanakan oleh pemimpin istana di masa depan. Di dunia 9 langit bawah ini, hanya sedikit keluarga besar yang benar-benar membuat Aksa Wijaya ingin mencoba menjalin hubungan. Lembah Seribu Obat adalah salah satunya, dan Istana 9 benua juga termasuk, meski dengan syarat tertentu. Namun, tempat seperti Sekte Hutan Bambu Hijau atau Sekte Pelepasan Hara tidak pernah dia dengar sebelumnya. Jadi, selama tidak perlu, dia tidak ingin memutuskan hubungan baik dengan Istana 9 benua. Siapapun yang benar-benar memahami sejarah dunia 9 benua pasti sangat menghormati Istana 9 benua, termasuk Aksa Wijaya sendiri. Kamu sepertinya benar-benar mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak kamu ketahui. Sepertinya aku sedikit meremehkanmu. Aku ingin sekali berbicara banyak denganmu, tetapi ada hal yang perlu kuselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu, kita punya banyak waktu untuk berdiskusi. Kata-kata pemimpin istana membuat Aksa Wijaya sedikit mengernyit. Pandangan pemimpin itu dengan jelas tidak lagi terfokus padanya, tetapi beralih ke Iskandar Hilmi. Sejak memasuki kota, Aksa Wijaya selalu memperhatikan energi spiritual yang dilepaskan di sekitarnya. Dia juga merasakan beberapa aura formasi yang unik, tetapi tidak ada yang secara khusus diarahkan pada mereka. Selain itu, Iskandar Hilmi sangat mahir menyembunyikan auranya, sehingga Aksa Wijaya tidak merasa bahwa Istana 9 benua bisa mengetahui identitasnya. Namun, perasaan yang diberikan oleh pemimpin istana itu tampaknya telah membongkar identitas Iskandar Hilmi. Iskandar Hilmi berdiri dengan tenang.
Dia sudah menyadari tatapan penuh rasa ingin tahu dari pemimpin itu. Kali ini, dia tidak memiliki alasan untuk menghindar. Setelah sampai di sini, dia telah mengambil keputusan tertentu. Namun, sebagai pelindung Aksawijaya, dia tidak mungkin membiarkan Aksawijaya menghadapi ini sendirian. Istana Sembilan Benua memang luar biasa. Aku sudah menggunakan semua cara untuk menyembunyikan identitasku, tetapi sepertinya tetap tidak bisa lepas dari penglihatan kalian. Pemimpin istana itu tersenyum tipis. Bahkan seniormu tidak bisa menyembunyikan wujud aslinya di sini, apalagi kamu yang kekuatannya jauh di bawahnya. Klan busur pemburu jiwa dulu membunuh 3 ahli dari Istana Sembilan Benua kami. Hutang darah ini harus dibayar. Dulu aku pikir semuanya sudah berakhir dengan kematian pemilik busur penembus jiwa, tetapi siapa sangka kamu bersembunyi begitu lama dan kini muncul lagi. Klanmu masih berutang 2 nyawa pada Istana Sembilan Benua. Apakah hari ini saatnya kamu membayarnya? Iskandar Hilmi baru saja hendak berbicara ketika tiba-tiba dia merasakan kekuatan yang menyelimutinya. Dalam sekejap, dia menghilang dari aula besar. Aksawijaya langsung memindahkannya ke dalam dunia penyimpanannya. Karena identitas Iskandar Hilmi telah terungkap, tentu saja Aksawijaya tidak akan membiarkannya bertarung di sini melawan pemimpin Istana Sembilan Benua. Selain Aksawijaya, para ahli dari Sekte Pelepasan Hara juga berdiri, jelas merasakan tekanan. Pemimpin istana memandang Aksawijaya dengan heran. Nak, kamu memindahkannya ke dalam harta spiritual dunia penyimpanan Gua Langit. Dengan bakat dan kemampuanmu, memiliki harta seperti itu memang wajar. Tapi aku sudah menjelaskan posisiku, dan kamu tetap melakukan ini. Apakah ini berarti kamu sama sekali tidak menghormati aku, orang tua ini? Namun, Aksawijaya tetap duduk dengan tenang. Iskandar Hilmi adalah pelindung jalanku. Jika senior ingin melawannya, apakah aku harus berdiri diam saja? Anda menyerang orang-orangku tanpa bertanya terlebih dahulu. Bukankah itu berarti Anda tidak menghormati saya? Saya datang dengan niat baik untuk membantu. Namun, apakah ini cara Anda memperlakukan saya? Meskipun berkata demikian, Aksawijaya saat itu sudah berkomunikasi dengan kekuatan si kecil untuk memperkuat dirinya. Selama pihak lawan menunjukkan niat buruk, dia akan segera menggunakan kemampuannya untuk membawa semua orang pergi, tanpa memberi mereka kesempatan sedikitpun. Tentu saja, dia tidak mungkin bertindak tanpa persiapan sama sekali ketika membawa Iskandar Hilmi masuk ke Istana Sembilan Benua. Ketika pemimpin Istana Sembilan Benua melihat para anggota Sekte Pelepasan Hara dengan aura yang sangat tegang, dia tidak menunjukkan banyak kekhawatiran. Tetap tersenyum, dia berkata, Aksawijaya, sahabat muda, urusan dendam antara Istana Sembilan Benua dan garis keturunan busur pemburu jiwa seharusnya tidak melibatkanmu. 3 nyawa telah melayang, Istana Sembilan Benua tidak bisa tidak membalas dendam. Aksawijaya, melihat pihak lawan tidak buru-buru bertindak, merasa sedikit lebih santai. Dia berkata dengan suara tenang, dia juga pernah menyerangku. Dia telah menghukum dirinya sendiri 3 kali dan sekarang menjadi pelindungku. Tugasnya adalah melindungiku, jadi aku tidak bisa tinggal diam atas urusannya. Senior, jika kita berbicara soal nyawa, tidakkah orang berbakat dari Istana Sembilan Benua yang disegel begitu lama akan mati di bawah bencana langit tanpa bantuanku, bahkan jika dia berhasil menembus ke tahap alam perampasan jiwa? Dengan bantuanku, aku menyelamatkan nyawanya. Jadi apakah itu tidak berarti Istana Sembilan Benua berutang 1 nyawa padaku? Tanpa memberi kesempatan bagi lawan bicara untuk menyela, dia melanjutkan. Di alam perampasan jiwa, dia akan menghadapi 3 bencana langit, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Aku telah menyelamatkannya 3 kali, jadi 1 nyawa untuk 1 nyawa. Hari ini aku ingin melindungi Iskandar Hilmi. Apakah itu masuk akal, senior? Mendengar ini, pemimpin Istana Sembilan Benua berkata, karena aku ingin mengambil nyawanya, tentu aku akan memberikan kompensasi yang cukup untukmu. Pelindung memang sangat penting bagi seorang kultivator. Bagaimana jika aku menawarkan 2 ahli dari Istana Sembilan Benua yang kekuatannya setara dengannya untuk menjadi pelindungmu, dengan syarat kau menyerahkan penerus busur pemburu jiwa? Penawaran ini sangat menggoda. Para ahli Istana Sembilan Benua memiliki kemampuan luar biasa, dan warisan mereka juga terkait dengan Sembilan Benua. Hal ini pasti akan memberikan keuntungan besar bagi masa depan Aksawijaya. Namun, tanpa ragu, Aksawijaya langsung menggelengkan kepala, menolak tawaran itu. Senior, tawaran ini terlalu meremehkan aku.
Kalau begitu, aku rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Apakah kami pergi sendiri, atau apakah senior akan menutup formasi dan membiarkan kami keluar? Pemimpin istana melihat tekad di mata Aksawijaya dan tiba-tiba bertepuk tangan sambil tertawa keras. Bagus, sangat bagus. Kau memang memiliki karakter yang sesuai dengan informasi yang kudapat dari 9 benua. Sangat bagus. Silakan duduk semuanya. Dulu kami telah mengalahkan semua pengguna busur pemburu jiwa, dan Iskandar Hilmi ini telah bersembunyi selama bertahun-tahun tanpa berbuat banyak melawan istana 9 benua. Karena dirimu Aksawijaya, sahabat muda, begitu bertekad melindunginya, aku tentu tidak akan mempermalukanmu. Tetapi jika di masa depan dia melawan istana 9 benua, kami tidak akan memberinya kesempatan sedikitpun. Kuharap kau bisa memahaminya. Aksawijaya bisa merasakan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Kecepatan operasi formasi di aula utama jelas melambat, menunjukkan bahwa pihak lawan tidak memiliki niat untuk melanjutkan serangan. Pemimpin istana melanjutkan, Aksawijaya, sahabat muda, jika tadi kau menerima tawaranku, di masa depan seluruh istana 9 benua mungkin akan membantumu naik ke puncak dengan cepat. Sayangnya, demi Iskandar Hilmi itu, kau telah melepaskan kesempatan ini. Aksawijaya menjawab, seorang pria sejati tahu kapan harus bertindak dan kapan tidak. Jika hari ini aku bahkan tidak bisa melindungi Iskandar Hilmi, aku tidak akan melangkah jauh di masa depan. Bagaimana para anggota sekte pelepasan hara berani berteman denganku? Aku menghormati istana 9 benua, jadi senior tidak perlu mencoba mengujiku lagi. Bagus sekali. Kalau begitu, aku akan berbicara terus terang. Istana 9 benua berusaha kembali ke 9 benua secepat mungkin. Namun, wanita Grace Patubun dan orang tua Senji Lauren tidak mengizinkan kami kembali. Kami sudah mencoba berkomunikasi beberapa kali, tetapi tetap tidak berhasil. Aku tahu 9 benua perlahan pulih dan sedang dalam masa pergolakan. Aku tidak ingin istana 9 benua yang sekarang melewatkan kesempatan ini dan menjadi lemah. Jika para keluarga besar dari dunia 9 langit bawah kembali ke 9 benua, situasi akan menjadi lebih kacau. Jika istana 9 benua bisa stabil lebih awal, maka kami bisa memainkan peran penting dalam menghadapi gejolak ini. Setidaknya, melawan ras asing, kami pasti akan berada di garis depan. Mendengar ini, Aksawijaya menyadari apa yang sebenarnya diinginkan istana 9 benua. Tidak heran mereka begitu mudah melepaskan masalah Iskandar Hilmi. Kembali ke 9 benua sangat penting bagi mereka, jauh lebih penting daripada Iskandar Hilmi. Aksawijaya berkata, apa yang senior katakan memang masuk akal. 9 benua saat ini memang membutuhkan keluarga besar untuk menjaga stabilitas. Dari segi reputasi dan kekuatan, istana 9 benua memang bisa memberikan kontribusi besar. Namun, aku hanyalah orang kecil, suara kecilku mungkin tidak akan berpengaruh banyak. Pemimpin istana tersenyum. Aksawijaya, sahabat muda, tidak perlu merendah. Berdasarkan informasi yang kuterima, kau bisa berbicara baik dengan Grace Patubun maupun Senji Lauren. Aku hanya berharap kau menyampaikan pesan ini kepada mereka. Istana 9 benua telah terlalu lama meninggalkan 9 benua. Istana ini harus bersatu kembali. Pemimpin istana tampak emosional di akhir kata-katanya, tetapi apa yang dia pikirkan, Aksawijaya tidak bisa menebaknya. Aksawijaya tidak menolak menyampaikan pesan itu, tetapi dia juga tahu bahwa istana 9 benua pasti telah mengirim orang untuk berbicara dengan Grace Patubun dan Senji Lauren sebelumnya. Kedatangannya kali ini hanyalah untuk melihat niat mereka. Soal apakah mendukung mereka kembali ke 9 benua atau tidak, Aksawijaya lebih peduli pada pendapat Iwan Parimo dari 9 benua. Memang benar 9 benua membutuhkan keluarga besar untuk menjaga ketertiban, tetapi istana 9 benua saat ini belum tentu bisa memenuhi peran itu. Terlebih lagi, mereka harus menghadapi keluarga kerajaan dari dunia besar dan banyak keluarga besar dari dunia 9 langit bawah di masa depan. Bahkan Gunung Kawah Langit yang kuat masih mengendalikan penguasa Istana Langit. Bagaimana Istana 9 benua akan menghadapi itu? Jadi, Aksawijaya tidak menaruh terlalu banyak harapan pada mereka. Namun, dari ucapan pemimpin istana, dia bisa mendengar bahwa artefak super dari Istana 9 benua belum mencapai bentuk sempurna. Kemungkinan ada bagian lain yang masih berada di 9 benua. Hal ini perlu diperhatikan oleh Iwan Parimo. Bab 1745, gelombang baru dimulai. Aksawijaya berkata, hanya menyampaikan pesan saja,
aku tidak punya alasan untuk menolak. Ketika aku kembali ke dunia 9 benua, aku bisa berbicara dengan sesepuh Grace Patubon. Mendengar ini, kepala aula itu jelas sangat puas. Kemudian dia berkata, Aksa Wijaya, aku tahu kau berasal dari klan Wijaya di dunia 9 benua. Itu adalah klan yang sangat dihormati. Dulu, aku juga memiliki hubungan baik dengan para leluhurmu. Ingatlah untuk menyampaikan salamku kepada mereka. Tak masalah, tapi aku belum tahu nama senior. Namaku Hamzah Parimo. Aksa Wijaya berkata, Senior Hamzah, aku akan melakukan apa yang sudah dijanjikan. Soal Iskandar Hilmi, aku harap urusan ini berakhir sampai di sini. Garis keturunannya juga mewarisi tradisi kuno dunia 9 benua. Aku juga akan membawanya kembali ke dunia 9 benua, dan mungkin ada kesempatan bekerja sama di masa depan. Kau pasti tahu betapa sulitnya dunia luar. Kau, yang mengalami masa itu, pasti paham betapa berharganya ahli seperti dia. Jika kau masih ingin mempersulit, maka aku hanya bisa membawa orang-orangku pergi, dan lupakan saja janji sebelumnya. Aksa Wijaya kembali menyinggung masalah Iskandar Hilmi. Jika Hamzah Parimo terus mempersoalkannya, dia tidak akan tinggal di istana 9 benua lagi. Ia tidak ingin menjadi sasaran para ahli ini. Jika Hamzah Parimo berjanji tidak akan mempermasalahkan lagi, maka tak ada yang perlu ditakutkan. Jika Hamzah Parimo tidak bisa dipercaya, bagaimana mungkin dia menjadi pemimpin istana yang dihormati banyak orang? Hamzah Parimo tampak ragu. Dia sangat membutuhkan bantuan Aksa Wijaya saat ini, baik untuk menyampaikan pesan maupun membantu para jenius di istana 9 benua mencapai terobosan. Ini sangat penting bagi mereka. Meskipun ia ingin menghabisi garis keturunan busur pemburu jiwa, saat ini tampaknya tidak ada pilihan yang lebih baik. Aksa Wijaya, kau harus memikirkan ini baik-baik. Meskipun aku tidak mengambil tindakan, ia tetap akan membawa masalah besar bagimu. Banyak ahli yang sudah mengincarnya. Jika keberadaannya bersamamu diketahui, mereka pasti akan bertindak. Kau tahu betapa berbahayanya pertarungan di tingkat alam keabadian dewa. Dia bahkan mungkin tak sempat melindungimu. Aksa Wijaya menatapnya dengan tenang tanpa keraguan sedikitpun. Itu bukan masalah, senior. Jika ada yang mencoba menyerangnya, kami bisa melawan balik. Lagi pula, orang luar tidak memiliki kemampuan seperti Istana 9 benua untuk melihat identitasnya. Aku sudah menguji ini. Aku tidak akan lama di sini. Setelah menyelesaikan janji, aku akan kembali ke dunia 9 benua. Mendengar ini, Hamzah Parimo mengangguk. Baiklah, karena kau berkata demikian, aku akan memberi wajah ini padamu. Aku tidak akan mengejar orang itu lagi. Tapi jika dia melakukan sesuatu yang merugikan istana 9 benua di masa depan, kau juga harus bertanggung jawab. Aksa Wijaya mengangguk. Tak masalah. Aku harap senior menepati janji. Hamzah Parimo tersenyum ringan. Tentu saja, aku selalu menepati perkataanku. Di sisi lain, Iskandar Hilmi awalnya bersiap untuk melawan dan bahkan berencana menggunakan teknik rahasia untuk membawa Aksa Wijaya pergi dari istana 9 benua. Namun, Aksa Wijaya memintanya untuk tidak melawan dan malah menggunakan kekuatan khusus untuk mengelilinginya. Tiba-tiba, pemandangan di depan mata berubah. Ia mendapati dirinya berada di ruang kecil yang unik. Iskandar Hilmi langsung menyadari bahwa ini adalah ruang dalam harta spiritual. Luasnya jauh melebihi ruang harta biasa, tetapi yang paling mengejutkan adalah aura di sini. Melihat kebun obat yang subur dan aura kuat dari tanaman di dalamnya, ia merasa tidak percaya. Ia bisa merasakan beberapa aura luar biasa yang jauh melampaui akar spiritual biasa. Kata, tanaman obat abadi, langsung muncul di benaknya. Setelah menghitung jumlahnya, ia tertegun. Sebagai seorang kultivator tingkat alam keabadian dewa, ia tahu betapa langkanya obat abadi ini. Namun, Aksa Wijaya memilikinya dalam jumlah banyak, benar-benar mengejutkan. Ia tidak menyentuh tanaman itu, tetapi perhatiannya tertuju pada aura di arah lain yang terasa familiar. Itu adalah aura milik Cempaka Tulangi, rekannya sebelumnya. Melihat ke arah itu, ia melihat rumah besar dari tulang emas dengan pintu tertutup. Cempaka Tulangi pasti sedang di dalam. Aura yang kuat menunjukkan bahwa wanita itu sedang mencapai terobosan. Ia penasaran seperti apa kekuatan Cempaka Tulangi setelah ini. Namun, tidak lama kemudian, dia mendengar suara Aksa Wijaya terdengar di telinganya. Kamu tenang saja dan fokus berlatih di dalam. Setelah kita meninggalkan istana 9 benua, aku akan membiarkanmu keluar.
Aku sudah berdiskusi dengan Hamzah Parimo, dan dia setuju untuk tidak lagi mengejar masalah ini. Tapi di masa depan, kamu tidak boleh membuat masalah untuk Istana Sembilan Benua. Setelah itu, aku akan membawamu kembali ke dunia Sembilan Benua. Mungkin kamu tidak akan berhubungan dengan mereka untuk waktu yang lama, jadi kamu tidak ada keberatan, kan? Iskandar Hilmi menjawab, aku tidak pernah berpikir untuk terus-menerus bertikai dengan mereka. Aku hanya ingin segera kembali ke dunia Sembilan Benua bersamamu dan membantumu lebih banyak. Suara Aksa Wijaya kembali terdengar, tentu saja, itu bukan masalah. Aku hanya ingin kamu tidak perlu khawatir. Biarkan aku yang menangani urusan di luar. Iskandar Hilmi tidak banyak bicara lagi. Dia tidak menyangka Aksa Wijaya bisa menyelesaikan masalah ini dengan begitu mudah, jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Pada saat yang sama, banyak ahli kembali ke Istana Sembilan Benua dan berkumpul untuk mengenal Aksa Wijaya. Jamuan penyambutan diadakan dengan sangat meriah. Meski Aksa Wijaya dan yang lainnya belum sepenuhnya menurunkan kewaspadaan mereka, karena semuanya adalah ahli, suasana menjadi cukup santai. Namun, Murdi Tiasa tampak lebih berhati-hati. Seorang jenius muda dari Istana Sembilan Benua juga menemui Aksa Wijaya setelah jamuan itu. Dia jauh lebih gembira dibandingkan yang lain. Selama ini, dia giat berlatih, menyadari kekurangannya, tetapi sayangnya, dia masih belum menemukan peluang untuk menerobos batasan. Namun, dia mendengar kabar bahwa orang-orang dari sekte yang dikunjungi Aksa Wijaya dengan situasi serupa dengannya semuanya telah berhasil menerobos. Oleh karena itu, dia yakin bahwa dia juga tidak akan menghadapi masalah besar. Setelah beberapa hari berlatih tertutup, Aksa Wijaya berhasil membantu pemuda itu menerobos batasan. Dia mendampingi pemuda itu hingga dia tidak mampu lagi menahan cobaan petir surgawi, kemudian menghancurkan formasi dan menyelamatkan nyawanya. Setelah memastikan semuanya beres, Aksa Wijaya bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju tujuan berikutnya. Selama periode ini, Senturi Yanto dan yang lainnya tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka saling bertukar pengetahuan tentang teknik yang mereka pelajari. Pada tingkat mereka, kemajuan menjadi semakin sulit, sehingga mereka terus mencari cara untuk menjadi lebih kuat. Mereka tahu bahwa mereka akan menuju dunia Sembilan Benua, dan apapun yang menanti mereka di sana masih belum pasti. Namun, selama masih ada ruang untuk berkembang, mereka yakin bisa menghadapi masalah di masa depan dengan lebih baik. Adapun Murdi Tiasa dan dua rekannya, seperti sebelumnya, mereka menghadapi cobaan petir untuk meningkatkan kekuatan mereka, berharap mendapatkan pencerahan khusus yang dapat meningkatkan kemampuan mereka. Setelah semuanya selesai, Hamzah Parimo mendatangi Aksa Wijaya lagi, berharap Aksa Wijaya bisa menyampaikan pesannya kepada Grace Patubun dan yang lainnya bahwa dia tulus ingin kembali ke dunia Sembilan Benua dan meminta izin mereka. Aksa Wijaya tidak menolak. Berdasarkan pemahamannya tentang situasi dunia Sembilan Benua saat ini, kembalinya Istana Sembilan Benua mungkin tidak akan memberikan dampak besar. Namun, semuanya akan diputuskan setelah dia bertemu dengan Iwan Parimo. Tanpa berlama-lama di Istana Sembilan Benua, mereka segera pergi bersama Aksa Wijaya. Setelah meninggalkan Istana Sembilan Benua, Aksa Wijaya membantu Senturi Yanto dan yang lainnya memulihkan energi alami mereka, lalu meminta mereka untuk menjalankan rencana masing-masing. Aksa Wijaya hanya tinggal membantu dua orang lagi sebelum menuju Gunung Kawah Langit. Dia sadar bahwa setelah itu, dia mungkin harus meninggalkan dunia Sembilan Langit Bawah, karena besar kemungkinan akan terdeteksi oleh para ahli tua. Saat itu, dunia Sembilan Langit Bawah mungkin tidak lagi menjadi tempat yang aman baginya. Sebelum berpisah, Aksa Wijaya menyampaikan rencananya kepada Senturi Yanto dan yang lainnya. Setelah mengetahui bahwa Aksa Wijaya berencana menargetkan Gunung Kawah Langit, Senturi Yanto sangat menentang. Namun, melihat tekad Aksa Wijaya, dia hanya bisa mengikuti rencana itu dan memastikan Aksa Wijaya tetap aman hingga kembali ke dunia Sembilan Benua. Dalam sebulan, Aksa Wijaya berhasil membantu dua kekuatan besar lainnya dengan para jenius mereka, menyelesaikan terobosan mereka. Kini, hanya satu orang yang tersisa dari janjinya. Sebelum menuju tempat itu, Aksa Wijaya berhenti dan berkata kepada Murdi Tiasa dan yang lainnya, setelah ini, kalian tidak perlu mengikutiku lagi. Sekarang, kalian selesaikan urusan kalian, lalu bergabunglah dengan senior Senturi dan yang lainnya. Setelah berkumpul, kembalilah ke Sekte Pelepasan Hara untuk bersiap.
Tanya Soraya Adisa dan Mulyadi Anugrah apakah mereka ingin pergi ke dunia 9 benua, juga kirim seseorang ke keluarga zaman untuk menemukan pemuda itu, serta orang dari Sekte Bulan Merah. Adapun 2 orang dari Gunung Kawah Langit, mereka seharusnya belum pergi. Setelah menanyakan pendapat mereka, ikuti arahan senior Senturi. Jangan datang mencariku. Mendengar ini, Murdi Tiasa dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tahu Aksa Wijaya pasti akan melakukan sesuatu yang besar, terlihat dari cara dia mengatur mereka untuk bersiap kapan saja. Meskipun ada ahli yang melindungi Aksa Wijaya, kehati-hatian seperti ini menunjukkan betapa berbahayanya misi itu. Tanpa banyak bicara, mereka setuju dan segera berpisah dengannya. Kini, Aksa Wijaya hanya ditemani oleh Iskandar Hilmi. Mereka menuju sekte terakhir tempat pemuda itu berada, yaitu Sekte Gunung 9 Bintang di wilayah utara. Namun, sebelum mencapai wilayah utara, mereka menerima kabar di sebuah kota kecil tempat mereka beristirahat malam itu. Ada hadiah besar untuk menangkap pewaris busur pemburu jiwa, dan identitasnya telah diungkap. Dia sedang menyamar sebagai pemuda di sisi Aksa Wijaya. Hadiah itu diumumkan oleh beberapa sekte yang bekerja sama, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Bab 1746, Bertindak. Di sisi Aksa Wijaya, setelah Iskandar Hilmi mendapat kabar ini, alisnya sedikit berkerut. Dia menduga, apakah Istana 9 Benua yang menyebarkan berita ini? Aksa Wijaya berpikir sejenak, lalu menggeleng pelan. Bagi Istana 9 Benua, menyebarkan berita ini pada saat ini hanya akan membuat mereka memusuhi saya, tanpa mendapatkan manfaat apapun. Bahkan jika mereka ingin menargetkanmu, mereka akan menunggu sampai saya menyampaikan permintaan mereka kembali ke dunia 9 Benua. Lagi pula, hanya dirimu saja, tidak mungkin menjadi ancaman besar bagi mereka. Saya rasa mereka tidak akan memilih langkah ini. Kamu tidak mungkin menganggap Hamzah Parimo sebodoh itu, kan? Iskandar Hilmi buru-buru menjawab, tentu saja tidak. Apa yang kamu katakan benar. Saat ini, mereka memang tidak punya alasan untuk menyebarkan berita ini. Apakah ada ahli lain yang berhasil mengungkap identitasku? Itu belum jelas. Banyak sekte telah bergabung untuk menyebarkan berita ini, sulit untuk menentukan siapa yang memulainya. Iskandar Hilmi berkata, lalu, apakah kita masih harus melanjutkan ke sekte berikutnya? Aku khawatir ini akan menyebabkan masalah lain. Aksa Wijaya menjawab, begini saja, kamu kembali ke sekte pelepasan hara sekarang, tunggu kabar dariku. Aku akan pergi sendiri. Saya tidak percaya sekte-sekte ini akan langsung menyerangku. Bagaimanapun, saya masih memiliki sedikit pengaruh. Mendengar ini, Iskandar Hilmi langsung menggelengkan kepala. Tidak bisa, kamu pergi sendiri terlalu berbahaya, dan ada kemungkinan ahli yang ingin memaksaku muncul akan langsung menyerangmu. Lebih baik aku tetap di sisimu, atau biarkan pemuda yang membutuhkan bantuanmu kembali ke sekte pelepasan hara, lalu bantu dia menyelesaikan terobosannya di sana. Itu akan lebih aman untukmu. Aksa Wijaya menjawab, kamu tahu kemampuan saya. Tidak mudah untuk melawanku. Ikuti perintahku saja. Tanpa kamu di sisiku, pasti masih ada orang yang ragu-ragu untuk menyerangku. Tetapi jika kamu bersamaku, kita mungkin menghadapi beberapa ahli dari alam keabadian dewa yang menyerang bersama. Itu tidak mungkin bisa kutangani. Iskandar Hilmi berkata, bagaimana jika aku masuk ke dalam harta spiritual gua langitmu? Jika ada masalah yang sulit ditangani, aku bisa keluar kapan saja untuk membantumu. Aku tidak tenang jika kamu pergi sendiri. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, setelah ini, kita akan meninggalkan dunia 9 langit bawah. Kamu tidak tahu kapan bisa bertemu dengan adik perempuanmu lagi. Apakah kamu yakin tidak ingin menghabiskan waktu bersamanya sebentar lagi? Mendengar ini, Iskandar Hilmi tampak ragu. Mereka sudah dekat dengan wilayah utara, tetapi tetap tinggal di sisi Aksa Wijaya bisa membawa masalah lain. Dengan Aksa Wijaya membantu para pemuda menyelesaikan terobosan mereka, rute perjalanan Aksa Wijaya sudah cukup jelas dan bukan lagi rahasia. Karena hanya ada satu pemuda yang belum menyelesaikan terobosannya, Aksa Wijaya hampir pasti akan menuju wilayah utara. Kabar ini yang disebarkan sekarang jelas mempertimbangkan semua ini. Setelah berpikir matang, Iskandar Hilmi akhirnya menolak saran Aksa Wijaya. Urusan pribadi bisa diselesaikan nanti. Aku dan dia adalah kultivator alam keabadian dewa, ada banyak waktu di masa depan untuk menebus beberapa tahun ini. Lebih baik aku masuk ke gua langitmu untuk berjaga-jaga.
Karena keputusan Iskandar Hilmi sudah bulat, Aksawijaya tidak lagi memaksanya. Baiklah, tetapi jangan berlatih di dalam sana, karena itu dapat mengganggu Cempaka Tulangi yang sedang berkultivasi. Kamu pasti sedikit tahu tentang keadaannya. Iskandar Hilmi mengangguk. Tenang saja, aku tahu Gua Langit tidak seperti dunia luar. Sulit mendukung terlalu banyak ahli yang berlatih sekaligus. Aku hanya akan beristirahat dan merenung di dalam. Aksawijaya kemudian memasukkannya ke dalam Gua Langit. Kini, dia berencana menuju Sekte Gunung Sembilan Bintang. Berkat peta yang dia miliki, perjalanan itu bisa selesai dalam waktu kurang dari seminggu. Saat memasuki wilayah utara, dia segera menyadari kehadiran banyak ahli yang bepergian, bahkan beberapa melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Namun, Aksawijaya tetap tenang dan melanjutkan perjalanannya. 2 hari setelah memasuki wilayah Sekte Gunung Sembilan Bintang, dia tiba di area yang lebih dingin dengan vegetasi jarang, tetapi penuh bebatuan unik. Meskipun begitu, tempat itu kaya akan tanaman obat langka, membuat Aksawijaya sangat tertarik. Dia mengumpulkan herbal sembari melanjutkan perjalanan, memperoleh banyak hasil yang memuaskan. Pada malam hari, dia beristirahat di sebuah kota kecil yang ditandai di peta. Setelah perjalanan panjang, dia memutuskan untuk mempersiapkan diri sebelum tiba di Sekte Gunung Sembilan Bintang. Di kota kecil yang sangat ramai, dia memilih sebuah penginapan untuk menginap. Setelah meminta pelayan menyiapkan seember besar air panas, dia menikmati mandi dengan santai, melepaskan penat. Namun, tak lama kemudian, suara si kecil terdengar di dalam pikirannya. Ada ahli yang mengintai di sini, menyembunyikan keberadaan mereka. Coba rasakan baik-baik, seharusnya kamu bisa menemukan posisi mereka. Setidaknya mereka berada di tingkat alam keabadian dewa, kamu harus berhati-hati. Mendengar itu, Aksawijaya mengangguk pelan tanpa banyak reaksi. Dia sudah menduga ahli akan muncul, dan kehadiran mereka di sini memang masuk akal. Pasti ada yang sudah tiba lebih dulu, menunggu dia menampakkan diri. Aksawijaya perlahan melepaskan kesadaran spiritualnya. Meski sulit mendeteksi keberadaan ahli tingkat alam keabadian dewa, dengan peringatan dari si kecil, dia tetap bisa menangkap sedikit petunjuk. Namun, karena dia tidak terlalu mengenal para ahli dari dunia sembilan langit bawah, dia tidak dapat memastikan apa-apa. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak peduli. Lalu mencari penginapan terdekat. Lagi pula, para ahli itu datang untuk Iskandar Hilmi. Karena Iskandar Hilmi tidak ada di sini, biarkan saja mereka memantau sesuka hati. Setelah mandi, pelayan telah menyiapkan makanan dan minuman. Setelah makan dengan lahap, Aksawijaya duduk bersila di atas ranjang, bersiap untuk melanjutkan perjalanan saat fajar. Namun, tak lama kemudian, dia merasakan ada lebih banyak aura ahli, beberapa di antaranya terasa serupa, seolah-olah berasal dari sekte yang sama. Hal ini membuat Aksawijaya agak terkejut. Sebuah kekuatan mengerahkan begitu banyak ahli jelas untuk menangkap Iskandar Hilmi. Tapi, sekarang, meskipun tahu bahwa Iskandar Hilmi tidak ada di sini, mereka tetap berkumpul. Ini tentu tidak biasa. Si kecil juga menyadari hal ini dan mengingatkan Aksawijaya. Kamu harus lebih waspada. Begitu banyak ahli dari sekte yang sama bekerja sama adalah ancaman besar. Menurutku, tempat ini tidak aman. Kita sebaiknya pergi malam ini dan menuju Sekte Gunung Sembilan Bintang untuk menjauh dari mereka. Aksawijaya menjawab, aura mereka sudah mengunci posisi saya. Pergi sekarang mungkin sudah terlambat. Saya akan mencoba menggunakan simbol teleportasi besar dulu. Aksawijaya diam-diam mengambil simbol spiritual dan mencoba menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Namun, dia segera merasakan bahwa simbol itu tidak dapat diaktifkan. Ruang di sini telah disegel, jelas untuk mencegah siapapun melarikan diri dengan cara itu. Tanpa ragu, Aksawijaya langsung bangkit, lalu dengan tenang membuka pintu kamar dan berjalan keluar dengan santai. Dia harus memastikan identitas mereka sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Di luar pintu kamar, Aksawijaya mendapati penginapan itu sangat sunyi. Ini benar-benar berbeda dari keramaian di lantai bawah ketika dia tiba. Aksawijaya perlahan menuruni tangga dan menemukan bahwa lantai bawah kosong. Pemilik penginapan, tamu, dan pelayan semuanya hilang. Ketika Aksawijaya keluar ke jalan, dia melihat bahwa keramaian di jalan juga telah lenyap. Seluruh kota kecil itu berubah menjadi kota mati yang sunyi dan aneh di bawah kegelapan malam. Tak disangka, meskipun sudah berhati-hati, aku tetap terjebak dalam ilusi.
Ahli tingkat alam keabadian dewa memang tidak bisa diremehkan. Sambil mencibir pada dirinya sendiri, Aksawijaya menenangkan pikirannya, lalu berbicara ke arah jalan yang kosong. Para senior, tak perlu bersembunyi lagi. Aku sudah menyuruh Iskandar Hilmi pergi. Maaf telah membuang waktu kalian. Meski Aksawijaya berkata begitu, tak ada satupun yang muncul. Suasana tetap seperti sebelumnya. Aksawijaya tersenyum tipis. Jika para senior tidak mau menunjukkan diri, maka aku hanya bisa memecahkan ilusi ini terlebih dahulu, baru menjelaskan kepada kalian. Dengan mantra teknik mantra Dewa Iblis, aura Aksawijaya berubah seketika, dan kekuatan kesadarannya meningkat tajam. Itu belum selesai. Dengan teknik mata dewa, pandangannya berubah. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dirinya telah dipindahkan keluar kota menggunakan kekuatan khusus. Beberapa ahli berdiri di arah yang berbeda, membentuk segel dan mengontrol formasi, menyuntikkan kekuatan spiritual untuk menjaga kestabilan ilusi. Selain itu, Aksawijaya juga melihat beberapa ahli dari sekte lain di kejauhan, mengamati dari jauh tanpa bergerak. Dengan teknik mata dewa, Aksawijaya dengan mudah melihat semuanya, membuat para ahli pengendali formasi terkejut. Aksawijaya memindai mereka satu persatu dan melihat seseorang yang mengenakan jubah untuk menyembunyikan identitasnya. Meski tidak mengenali orang itu, Aksawijaya merasa pasti pernah bertemu sebelumnya. Aksawijaya berbicara, ilusi ini tidak ada gunanya bagiku. Kenapa kalian masih mempertahankannya? Apa target kalian sebenarnya aku? Bukankah itu terlalu berani? Dalam keadaan teknik mantra Dewa Iblis, mata Aksawijaya tajam dengan aura yang mendominasi. Dengan teknik mata dewa, dia memancarkan tekanan yang kuat terhadap lawannya. Bab 1747, bangun tepat waktu. Dalam keadaan mata dewa terbuka dan dikombinasikan dengan teknik Dewa Iblis, tanpa keahlian khusus dalam ilusi, teknik ilusi semata tidak akan mampu mempengaruhi Aksawijaya. Meskipun mereka semua adalah ahli, bahkan dengan pengendalian formasi, tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Jika bukan karena banyaknya ahli yang bekerja sama, Aksawijaya bahkan tidak akan terjebak dalam ilusi ini. Namun, para ahli ini sudah bisa melihat situasi Aksawijaya dengan jelas. Mereka perlahan membubarkan ilusi, tetapi tetap berdiri di posisi semula, menatap Aksawijaya dengan tenang. Salah satu dari mereka langsung berbicara. Keluarkan Iskandar Hilmi, jangan menguji kesabaran kami. Ada banyak ahli dari kekuatan lain yang mengincar dari kejauhan. Aku yakin kau juga tidak ingin terlibat. Serahkan orang yang kami cari, dan kami akan segera membiarkanmu pergi. Aksawijaya tersenyum dingin, seperti yang kau katakan, masih banyak ahli yang mengintai di belakang. Bahkan jika Iskandar Hilmi ada di sini, aku tidak punya alasan untuk menyerahkannya kepada kalian. Saat itu, orang yang menyembunyikan identitasnya berbicara. Suaranya diubah oleh kekuatan spiritual sehingga terdengar tajam, menunjukkan bahwa dia tidak ingin Aksawijaya mengenalinya, mungkin karena mereka pernah kenal. Iskandar Hilmi berpura-pura melarikan diri hari itu, tetapi sebenarnya dia selalu bersamamu. Jangan pikir kami tidak tahu. Tidak ada rahasia yang bisa tersembunyi selamanya. Serahkan dia, dan semuanya bisa dibicarakan. Jika tidak, jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Sebelum Aksawijaya sempat bicara, seorang ahli dari kejauhan memperingatkan. Jangan buat masalah. Jangan ganggu Aksawijaya. Jika tidak, kekuatan lain akan membalas, dan kami bisa terjebak. Jika kalian tidak bisa menangani ini, lebih baik pergi. Jika bukan karena formasi kalian, kami sudah menyerang sejak tadi. Orang lain menambahkan, jangan bertindak gegabah. Jangan pikir identitas kalian tidak diketahui. Aksawijaya ingin tertawa melihat mereka. Mereka datang untuk mencari Iskandar Hilmi tetapi tidak ingin memprovokasi dirinya, jelas takut dengan keluarga besar pendukung Aksawijaya. Meski begitu, ahli yang mengendalikan formasi tetap mengunci Aksawijaya dan tidak memberinya jalan keluar. Dengan ruang yang disegel, pilihannya untuk melarikan diri terbatas, tetapi bukan tidak mungkin, asal mereka memberinya cukup waktu. Iskandar Hilmi memang punya teknik rahasia untuk melarikan diri, tetapi ahli di sekitar terlalu banyak. Jarak teleportasinya tidak jauh, jika ceroboh, situasinya bisa berbahaya seperti sebelumnya. Namun, Aksawijaya merasa yakin bahwa selama Iskandar Hilmi tidak muncul, mereka tidak akan berani menyentuhnya. Seorang ahli kembali bertanya, di mana Iskandar Hilmi? Jika kau bekerja sama,
kami akan memberikan kompensasi. Aksa Wijaya menatap mereka dengan sinis, kalian sudah menunggu di sini dengan banyak ahli. Iskandar Hilmi tidak mungkin bersembunyi di dekatku. Jangan buang waktu. Ahli yang menyembunyikan identitasnya bertanya lagi, kau yakin dia tidak ada di sini? Aksa Wijaya menjawab dengan santai, perlu aku ulangi lagi. Tiba-tiba, Aksa Wijaya merasakan tatapan penuh niat membunuh dari orang itu. Dia tidak menyangka situasi berubah. Orang itu melepaskan serangan besar, memanipulasi formasi. Kilatan emas membentuk pedang tajam, mengelilingi Aksa Wijaya sepenuhnya. Para ahli lain terkejut, tidak menduga ada yang nekat menyerang. Bahkan sesama anggota formasi kaget. Berhenti, teriak seseorang. Jelas, mereka tidak ingin melawan Aksa Wijaya. Namun, pengendali formasi itu tidak peduli, terus menyerang. Mereka mencoba mematahkan serangan, tetapi takut Aksa Wijaya tidak bisa bertahan di dalam formasi. Situasinya semakin rumit. Suara dari sosok misterius yang menyembunyikan identitasnya kembali terdengar, penuh dengan kegilaan. Aksa Wijaya, kau pasti mati. Aku tak akan memberikanmu kesempatan lagi. Tak ada yang bisa menghentikanku. Aksa Wijaya merasa kesal. Tak disangka, ada orang yang benar-benar nekat ingin membunuhnya. Niat membunuh ini bahkan lebih kuat dibandingkan Iskandar Hilmi waktu itu. Meskipun dihadapkan dengan banyak ahli, termasuk rekan-rekan sesama sekte yang menentang, orang itu tetap bersikeras ingin menghabisinya. Betapa teguh pendiriannya, melihat serangan yang hampir selesai terwujud, Aksa Wijaya masih ragu. Ia harus memilih antara menggunakan kartu truf yang telah disiapkan untuk Gunung Kawah Langit atau meminta Iskandar Hilmi muncul. Namun, dengan banyaknya ahli di sekitar yang mengincarnya, memanggil Iskandar Hilmi terasa terlalu berisiko. Kedua pilihan itu sama-sama merugikan bagi Aksa Wijaya. Sementara itu, beberapa ahli yang berada di kejauhan memutuskan untuk pergi, tak ingin terjebak dalam kekacauan ini atau terkena dampaknya jika Aksa Wijaya benar-benar kalah. Saat Aksa Wijaya masih ragu, ia tiba-tiba merasakan tekanan besar muncul. Ia tahu bahwa serangan tersebut telah selesai dipersiapkan. Jika ia tidak segera mengambil keputusan, hari ini mungkin akan menjadi akhir hidupnya. Para ahli yang menyaksikan juga terkejut. Formasi pelindung menghalangi mereka untuk menghentikan serangan itu. Mereka hanya bisa melihat serangan besar itu menghujani Aksa Wijaya. Tepat saat Aksa Wijaya hendak menggunakan kartu trufnya, ia tiba-tiba merasakan kekuatan yang aneh dan kuat mengalir keluar dari dalam tubuhnya. Matanya berbinar penuh kegembiraan. Suara pekikan elang menggema di langit. Aura yang luar biasa kuat terpancar dari Aksa Wijaya. Suara ledakan berturut-turut menggema. Serangan dahsyat itu meledak seperti ombak besar yang menghantam karang. Para ahli yang hadir menatap dengan mata terbelalak ke arah pusat ledakan. Dari sana, mereka melihat cahaya ungu memancarkan aura luar biasa yang hanya dimiliki oleh garis keturunan darah tertinggi, jauh melampaui kemampuan ahli biasa. Saat ledakan mereda dan debu mulai menghilang, tampak seekor burung raksasa berwarna ungu melindungi Aksa Wijaya dengan kedua sayapnya. Bulu-bulunya seperti kristal ungu yang diukir dengan sempurna. Burung itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap para ahli dengan mata penuh keganasan dan wibawa. Burung itu adalah elang permata ungu, yang sebelumnya terlelap setelah memperoleh bulu suci Jalak Harupat. Tak disangka, setelah bangun, ia telah mencapai tingkat alam keabadian dewa. Kemampuannya kini jauh melampaui Aksa Wijaya. Garis keturunan kuno yang dimiliki burung itu benar-benar luar biasa, jauh melampaui para kultivator manusia pada tingkat yang sama. Serangan tadi sangat kuat, bahkan bisa melukai kultivator yang baru saja memasuki tingkat alam keabadian dewa. Namun, pertahanan elang permata ungu sama sekali tak tergoyahkan. Elang permata ungu menatap tajam ke arah kultivator yang menyembunyikan identitasnya, matanya penuh dengan niat membunuh. Hanya dengan kemampuanmu, kau ingin membunuh tuanku. Setelah berkata demikian, ia mengibaskan sayapnya. Bulu-bulu seperti pedang meledak, memancarkan kekuatan spiritual ungu yang menghantam formasi pelindung. Formasi itu bergetar hebat, menunjukkan betapa dahsyat kekuatannya. Kemunculan elang permata ungu mengejutkan semua orang, termasuk kultivator misterius itu. Ia telah menghabiskan banyak waktu menyelidiki siapa saja sekutu Aksa Wijaya dan memastikan Iskandar Hilmi tidak ada di sisinya sebelum beraksi. Namun, ia tak pernah menduga Aksa Wijaya memiliki hewan peliharaan yang begitu kuat seperti burung raksasa ini. Bahkan, ia belum pernah mendengar tentang burung ini sebelumnya.
Ketika elang permata ungu tidak langsung menghancurkan formasi itu, ia tampak sedikit tidak sabar. Dengan kekuatan penuh, ia terus menyerang formasi tersebut, bertekad untuk menghancurkannya. Aksa Wijaya dapat merasakan bahwa aura elang permata ungu kini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Energi spiritualnya mengandung kekuatan yang sangat khusus. Nampaknya, garis keturunannya telah sepenuhnya terbangun, dan ia juga telah memahami kemampuan baru yang luar biasa. Aksa Wijaya bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal ini nanti. Melihat formasi hampir hancur, beberapa ahli segera berbicara kepada kultivator misterius itu. "Kenapa kau masih di sini? Pergilah segera, kami harap kau bisa memberi kami penjelasan yang masuk akal setelah ini." Kultivator itu ragu sejenak, dan ekspresinya tak terlihat jelas di balik jubahnya. Namun, satu hal pasti, kekuatan elang permata ungu jauh di atasnya. Meskipun ia memiliki sekutu dari sektenya di sini, yang bekerja sama mungkin tidak takut pada burung itu, suasana hati para ahli lain yang tampak kesal membuatnya mengerti situasi. Beberapa ahli dari sektenya mulai memperkuat formasi, mencegah elang permata ungu menghancurkannya terlalu cepat. Setelah ragu-ragu, kultivator itu akhirnya meninggalkan formasi dan menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri sebelum para ahli lain benar-benar marah. Di dalam formasi, seorang ahli berbicara kepada Aksa Wijaya. "Kami tak tahu bagaimana situasi ini bisa terjadi. Di masa depan, kami akan memberi penjelasan. Karena Iskandar Hilmi tidak ada di sini, masalah hari ini berakhir sampai di sini. Kami akan pergi dulu." Ekspresi Aksa Wijaya menjadi suram. "Kalian ingin pergi begitu saja? Bukankah seharusnya kalian memberitahuku siapa orang itu? Aku tidak ingin memindahkan dendam ini ke seluruh anggota sekte." Bab 1748, Memberi Kesempatan. Aksa Wijaya berbicara dengan sangat langsung, sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Lagi pula, dengan begitu banyak ahli dari sekte yang sama berkumpul, menyelidiki identitas mereka bukanlah hal sulit. Selain itu, mereka juga benar-benar menarik diri di saat-saat penting dan bahkan mencoba menghentikan formasi. Jelas, mereka bukan datang untuk mencelakainya. Aksa Wijaya adalah seseorang yang percaya bahwa dendam memiliki akar, dan utang ada pemiliknya. Namun, terhadap orang-orang yang berniat membunuhnya, ia harus mencari tahu alasannya dan memberikan tanggapan. Tetapi, para ahli tersebut tampak mengerutkan kening, jelas tidak ingin mengungkap identitas rekan mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Aksa Wijaya, beri kami sedikit waktu. Kami akan memberimu penjelasan dan juga hadiah besar sebagai permintaan maaf. Setelah kami memahami semuanya, kami akan mencarimu kembali." Beberapa orang itu tidak mengatakan lebih banyak. Mereka saling bertukar pandang, kemudian serentak menggunakan teknik untuk melesat ke udara dan pergi. Tanpa dukungan mereka, formasi menjadi tidak stabil. Elang permata hanya butuh beberapa serangan untuk menghancurkan penghalang itu. Setelahnya, tubuhnya perlahan mengecil, berubah menjadi seekor elang permata ungu berwarna ungu dan hinggap di bahu Aksa Wijaya, menatap para ahli dari kekuatan lain yang masih belum pergi. Orang-orang itu belum meninggalkan tempat itu, tetapi mereka juga tidak lagi tertarik untuk mendekati Aksa Wijaya untuk menanyakan keberadaan Iskandar Hilmi. Terlebih lagi, Aksa Wijaya kini memiliki seekor hewan peliharaan yang kuat di sisinya. Melihat Aksa Wijaya yang tampak marah, mereka merasa tidak ingin mendekat dan mencari masalah. Apalagi, jika mereka mencoba menekan Aksa Wijaya dengan kekuatan, mereka masih harus meminta izin dari elang besar tersebut. Jika Aksa Wijaya benar-benar terbunuh oleh salah satu kultivator tadi, semua orang di sini pasti akan terlibat masalah besar. Bagaimanapun, itu sama saja memutus jalan para jenius muda dari keluarga besar yang baru saja mengalami terobosan. Keluarga-keluarga itu jelas tidak akan tinggal diam. Aksa Wijaya memandang para ahli tersebut dan bertanya langsung, "Para senior, apakah kalian tahu identitas orang-orang tadi? Jika bisa memberitahuku, aku akan berhutang budi pada kalian, dan di masa depan pasti akan ada balasan." Besar, beberapa orang yang mendengar ini langsung balik bertanya, "Jika aku memberitahumu identitas mereka, apakah kau bisa memberitahu di mana Iskandar Hilmi berada?" Aksa Wijaya menjawab tanpa basa-basi, "Tidak bisa." Mendengar itu, salah satu ahli mengangkat alis, lalu mengucapkan perpisahan sebelum terbang pergi. Para ahli lainnya juga pergi satu per satu. Tidak ada satupun yang bersedia mengungkapkan identitas orang-orang tersebut demi sebuah hubungan baik dengan Aksa Wijaya.
Hal ini membuat Aksawijaya sedikit terkejut, tetapi dengan kepergian mereka, tekanannya pun berkurang. Elang permata ungu akhirnya membuka suara, tempat macam apa ini, kenapa ada begitu banyak manusia yang kuat? Kau juga sudah menyelesaikan terobosan, apakah kau berada di dunia atas dari 9 langit yang legendaris? Aksawijaya menggeleng, ini adalah dunia bawah dari 9 langit, salah satu dimensi berdasarkan dunia 9 benua. Namun, memang ada banyak ahli di sini. Tetapi, mereka tidak sebanyak yang kau kira. Semua ini karena mereka datang untuk memburu pelindung jalanku. Tidak kusangka kau bangun tepat waktu, menyelamatkanku dari membuang banyak harta. Elang permata ungu tertawa, aku sebenarnya sudah selesai berevolusi beberapa hari lalu, hanya saja sedang menguatkan garis keturunan dan tingkatanku, jadi tidak bersuara. Merasakan tekanan dari para ahli di tingkat alam keabadian dewa, tentu saja aku harus keluar untuk melindungimu. Sekarang aku benar-benar tidak perlu takut pada wujud asliku lagi. Bahkan jika wujud asliku bangun, aku tidak akan sepenuhnya tertekan. Saat itu, si kecil muncul, berdiri di tanah sambil menatap elang permata ungu dengan alis berkerut. Menyebalkan, kau benar-benar lebih cepat dariku. Seekor burung puyuh sepertimu bisa lebih dulu mencapai tingkat alam keabadian dewa. Benar-benar tidak adil, elang permata ungu menjawab dengan sinis, kau yang puyuh. Siapa suruh kau malas-malasan saat latihan? Sekarang baru terasa tertinggal, kan? Tapi untuk melindungi Tuan Muda Aksa, kau memang tidak bisa diandalkan. Di mana Raja Iblis Tulang? Kenapa dia tidak di sini? Mendengar itu, mata si kecil menunjukkan ejekan, jangan pikir cuma kau yang naik tingkat. Raja Iblis Tulang juga sudah meningkat dan sedang menjalani retret. Kalau dia di sini, apa kau pikir akan ada giliranmu untuk unjuk gigi? Kalau dia bangun, sampah-sampah tadi bahkan tidak punya kesempatan sedikit pun. Elang permata ungu tidak marah. Sebaliknya, ia malah mengejek si kecil, kalau bukan aku, apalagi kamu. Haha, aku penasaran kapan si kerdil sepertimu bisa membantu Tuan Muda Aksa. Tingkat kultivasi Tuan Muda Aksa saja hampir menyusulmu. Mendengar itu, si kecil tampak sangat kesal dan langsung berubah menjadi kilatan cahaya, menghilang. Makhluk itu memang tidak malas, tetapi tanpa keberuntungan atau pertemuan ajaib, sulit baginya untuk meningkatkan tingkat kultivasi di tahap ini. Aksawijaya hanya bisa tertawa melihat kedua makhluk ini saling mengejek. Itu membuat suasana hatinya jauh lebih baik. Ia pun berjalan menuju kota kecil, kembali ke penginapan tempat ia tinggal sebelumnya. Pelayan penginapan tampak terkejut melihatnya. Tuan, bukankah Anda sudah tidur? Kapan Anda keluar? Aksawijaya hanya tersenyum tanpa menjawab. Saat itu, beberapa ahli tingkat alam keabadian dewa melawannya, dan ia bahkan tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Namun, hal itu menjadi peringatan baginya untuk selalu waspada di masa depan. Dengan kekuatan spiritualnya, ia menyiapkan penghalang di dalam kamarnya, lalu menghilang dari tempat itu, memasuki dunia dalam gua langitnya. Iskandar Hilmi yang melihat Aksawijaya masuk, langsung berdiri dan berjalan mendekatinya. Aksawijaya tidak menyembunyikan apapun, dia memberitahu pihak lain secara rinci tentang apa yang baru saja terjadi. Setelah itu, dia menggunakan tirai air untuk menampilkan para ahli dari sekte yang sama di atas layar air tersebut. Iskandar Hilmi, yang jauh lebih memahami situasi di dunia 9 langit bawah, tentu saja harus meminta klarifikasi darinya. Namun, sebelum dia bisa bertanya, alis Iskandar Hilmi sudah mengerut. Si tua ke-9, Aksawijaya terkejut sejenak, lalu teringat tatapan penuh niat membunuh ketika para saudara Iskandar Hilmi pergi sebelumnya. Itu adalah ahli di alam keabadian dewa, yang memiliki dendam membunuh anak dengannya. Energinya memang sangat mirip dengan orang itu. Karena kontak mereka yang singkat pada saat itu, Aksawijaya tidak langsung mengenali identitasnya. Namun, melihat ekspresi Iskandar Hilmi yang serius dan sedikit tidak senang, jelas dia telah menyadari sesuatu. Si tua ke-9 tidak bisa menahan dirinya, ya. Menyebalkan, Aksawijaya berkata, kau yakin orang yang menyembunyikan diri itu adalah dia, kan? Orang ini lebih ganas darimu, tidak segan-segan melibatkan rekan sekte sendiri. Tak heran dia bertanya berkali-kali apakah kau tidak ada sebelum bertindak. Sepertinya adik ke-9mu itu sangat takut padamu. Setelah mengetahui identitas musuh, Aksawijaya justru merasa lebih lega. Selama ini di dunia 9 langit bawah, dia tidak banyak membuat masalah.
Jika ada yang terus-menerus datang mencarinya, itu benar-benar membuatnya frustrasi. Namun, melihat semuanya berasal dari orang brengsek itu, yang lain tidak terlalu penting. Iskandar Hilmi berkata dengan serius, "Tuan muda, ini adalah kesalahanku. Aku tidak menyangka obsesi si tua ke-9 begitu dalam. Namun, izinkan aku menangani masalah ini. Aku akan memberikan penjelasan kepada Tuan muda." Aksawijaya mengangkat alis dan bertanya, "Apa kau berencana membunuhnya demi aku?" Iskandar Hilmi tampak terkejut mendengar pertanyaan itu, tetapi dia segera mengendalikan emosinya dan menjawab dengan serius, "Tuan muda, justru aku ingin memohon sesuatu. Bisakah Tuan muda memberi si tua ke-9 satu kesempatan lagi? Aku akan sangat berterima kasih. Aku janji kali ini aku akan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya." Setelah beberapa saat berpikir, Aksawijaya akhirnya mengangguk. "Baiklah, jika kau memintanya, aku akan mengabulkannya. Tapi biar aku jelaskan, jika dia melakukannya lagi, aku pasti akan membunuhnya. Aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Kau tahu aku bisa melakukannya." Iskandar Hilmi mengangguk. "Aku mengerti. Terima kasih, Tuan muda. Aku akan segera pergi menyelesaikan masalah ini dan kemudian kembali ke Sekte Pelepasan Hara. Aku akan menunggu di sana. Dengan pelindung sekuat ini di sisimu, aku tidak terlalu khawatir." Setelah berkata demikian, dia melirik elang permata ungu di bahu Aksawijaya. Meskipun burung elang ungu itu tidak berada di tingkat yang lebih tinggi darinya, auranya cukup menakutkan, membuat Iskandar Hilmi merasa sedikit terintimidasi. Dia terkejut Aksawijaya memiliki penjaga sehebat ini, apalagi tidak bisa menebak asal-usulnya. Aksawijaya berkata, "Banyak ahli di wilayah utara sedang mencari jejakmu. Berhati-hatilah saat pergi sendirian. Jangan jatuh ke dalam perangkap mereka." Namun, Iskandar Hilmi tampak tenang. "Masalah kecil, selama Istana 9 Benua tidak ikut campur, mereka tidak akan pernah bisa menemukanku." Setelah kembali ke penginapan, Iskandar Hilmi segera menghilang. Aksawijaya tidak terlalu khawatir karena dia tahu kemampuan Iskandar Hilmi. Setelah Iskandar Hilmi pergi, elang permata ungu berkata, "Aku tidak menyangka kau memiliki pelindung sekuat itu." Tekanan yang dia sembunyikan membuatku merasa waspada. Dia memang pria yang luar biasa. Di lain waktu, aku akan memperkenalkan kalian. Ngomong-ngomong, aku merasakan energi asing dalam kekuatan spiritualmu yang bahkan memengaruhi formasi ini. Apakah itu hasil dari evolusi yang kau sebutkan? Elang permata ungu mengangguk. "Betul, itu hasil dari evolusi. Energi itu berasal dari Phoenix hijau suci Jalak Harupat. Aku telah memahaminya sepenuhnya dan mengintegrasikannya ke dalam diriku. Tidak hanya memperbaiki garis darahku, tetapi juga memberiku peningkatan besar dalam tingkat kekuatan. Namun, semakin tinggi garis darah seseorang, semakin sulit untuk melangkah maju. Kau juga pasti paham soal ini. Tapi, dengan umur panjangku, kau harus terus berusaha meningkatkan diri." Aksawijaya tersenyum. "Dengan kalian melindungiku, kenapa aku harus berusaha? Siapa yang bisa mendekatiku? Tentu saja, itu hanya lelucon." Aksawijaya telah mengorbankan banyak hal untuk mencapai tingkatannya saat ini, dan dia tahu jalan di depannya akan semakin sulit. Namun, dia penuh harapan dan semangat untuk menghadapi tantangan itu. Elang permata ungu telah menyaksikan semua ini, termasuk bagaimana Aksawijaya membantu dirinya dan si kecil dengan pengorbanan besar. Masa depan mereka harus menghadapi tubuh asli mereka sendiri, bahkan dua klan dewa kuno, sesuatu yang pasti memiliki konsekuensi besar. Namun, Aksawijaya tidak pernah mengeluh. Setelah menceritakan kejadian terakhir kepada elang permata ungu, Aksawijaya berencana untuk melanjutkan perjalanan menuju Sekte Gunung 9 Bintang saat fajar. Setelah apa yang terjadi tadi malam, tidak banyak ahli yang berani mencarinya lagi. Si kecil tetap diam, tampaknya tenggelam dalam pelatihan intensif. Seperti yang Aksawijaya duga, terobosan elang permata ungu telah memotivasinya untuk berlatih lebih keras. Saat pagi tiba, perjalanan mencari obat-obatan langka dimulai lagi. Lingkungan unik wilayah itu memang menghasilkan banyak hal berharga yang sulit ditemukan di luar. Bab 1749, Sekte Gunung 9 Bintang. Perjalanan ini ditemani oleh seekor elang permata ungu, yang membuatnya tidak terasa membosankan. Dia sangat penasaran dengan dunia 9 langit bawah ini, tentu saja karena harapan dari dunia tingkat tinggi. Namun, setelah bertemu dengan beberapa kultivator,
dia menyadari bahwa tempat ini memang hanya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan wilayah 9 benua sebelumnya. Terutama, kualitas para pemuda di sini memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan para pemuda di 9 benua. Keterampilan Aksawijaya dalam mengumpulkan obat-obatan bukanlah hal yang luar biasa baginya, dan beberapa hari ke depan tidak ada yang perlu dibicarakan. Beberapa kultivator dari tingkat alam keabadian dewa datang menemui Aksawijaya, tetapi mereka langsung lari karena terkejut dengan aura elang permata ungu, bahkan tidak sempat menanyakan tentang Iskandar Hilmi. Elang permata ungu juga sudah bertanya kepada Aksawijaya mengenai Iskandar Hilmi. Ketika mengetahui bahwa dia adalah pembunuh yang dulu mencoba membunuh Aksawijaya, elang permata ungu tampak marah. Namun, karena sekarang Iskandar Hilmi menjadi pelindung Aksawijaya, dia dianggap sebagai bagian dari pihaknya, dan elang permata ungu hampir tidak merasa perlu membalas dendam. Setelah itu, mereka melihat Sekte Gunung 9 Bintang. Aksawijaya akhirnya mengetahui asal-usul sekte ini. Ternyata, ketika melihat ke langit dari sini, bahkan pada siang hari, mereka bisa melihat 9 bintang terang berkilauan. Meskipun tidak terlalu terang, bintang-bintang ini sangat ajaib, dan tidak diketahui apakah ini fenomena alami yang sudah ada sejak awal. Dua ahli dari Sekte Gunung 9 Bintang sudah menunggu di pintu masuk sekian lama. Berita tentang Aksawijaya yang terjebak di kota kecil sudah sampai ke Sekte Gunung 9 Bintang, dan mereka segera mengirim orang untuk menyelamatkan, tetapi mereka menemukan bahwa Aksawijaya sudah pergi dan menyelesaikan masalahnya sendiri, bahkan menakuti banyak ahli. Kejadian yang terjadi saat itu sudah sampai ke sini, dan kedua ahli tersebut menunggu di sini menunggu kedatangan Aksawijaya. Meskipun Aksawijaya akhirnya menjadikan yang terakhir untuk datang ke Sekte Gunung 9 Bintang, sebenarnya tidak memakan banyak waktu, dan mereka tidak marah. Selama Aksawijaya memenuhi janjinya dan datang untuk membantu, itu sudah cukup bagi mereka. Melihat Aksawijaya datang dari kejauhan, kedua ahli itu langsung menyambutnya, perlakuannya mirip dengan saat di sekte-sekte lainnya. Aksawijaya juga sangat sopan, tidak menyebutkan kejadian di kota kecil sebelumnya. Setelah berbincang beberapa kata dengan kedua ahli tersebut, dia menerima ajakan mereka untuk masuk ke dalam sekte. Meskipun Sekte Gunung 9 Bintang terletak di daerah terpencil, tempat ini adalah tempat yang sangat baik. Dengan bantuan formasi sekte, kekuatan spiritual di sekitar tempat ini mencapai tingkat yang cukup tinggi, menjadikannya tempat yang sangat bagus untuk berlatih. Dibandingkan dengan sekte-sekte besar di wilayah tengah, jumlah murid di Sekte Gunung 9 Bintang jauh lebih sedikit, tetapi ini tidak berarti bahwa kekuatan mereka lemah. Aksawijaya sudah merasakan aura beberapa ahli di sini, bahkan elang permata ungu yang ikut serta juga menurunkan auranya, jelas tidak ingin terlalu menonjol. Sekte Gunung 9 Bintang bisa dikatakan sebagai salah satu sekte besar di dunia 9 langit bawah ini, penguasa daerah ini, salah satu kekuatan puncak di wilayah utara, dengan banyak ahli di dalamnya. Dibawa oleh para ahli menuju kepala sekte, setelah bertemu, kepala sekte sangat sopan, dan anak muda yang tidak berhasil melakukan terobosan itu adalah putra tunggal kepala sekte. Saat melihat Aksawijaya, dia langsung menyapa sebagai guru dengan penuh rasa hormat. Setelah berbincang selama sekitar setengah jam, Aksawijaya memberitahu mereka beberapa hal yang perlu dipersiapkan, meminta mereka untuk menyiapkannya terlebih dahulu. Kondisi para pemuda yang belum berhasil terobosan tidak jauh berbeda, jadi bagi Aksawijaya, membantu mereka mencapai terobosan bukanlah hal yang sulit. Malam itu, Aksawijaya menuju halaman kamar tamu dan memandang langit. 9 bintang itu menjadi sangat terang di malam hari, tetapi elang permata ungu melihat 9 bintang tersebut dan berkata, itu pasti adalah semacam harta karun yang diciptakan oleh orang besar. Aura 9 bintang itu saling melengkapi, sangat kuat, dan kekuatan khusus yang dilepaskan langsung meliputi tanah suci di bawahnya. Ini sepertinya salah satu cara istimewa tempat ini, sangat menakjubkan. Tanpa perlu diberitahu, Aksawijaya sudah menyadari hal ini. Bagi Aksawijaya, harta karun sudah bukan hal yang sulit ditemukan. Dia memiliki penglihatan mata dewa, dan bisa melihat beberapa petunjuk di dalamnya, bahkan lebih jelas dan teliti daripada elang permata ungu. Dia tersenyum ringan dan berkata, memang harta, tapi kualitasnya terbatas. Elang permata ungu terkejut mendengar ini. Jangan bercanda, sekarang kamu bahkan tidak menganggap benda seperti itu berharga. Aksawijaya berkata, di dunia 9 langit bawah ini ada benda yang lebih baik. Setelah urusan di sini selesai,
aku akan membawamu melihat dunia. Aku jamin benda itu belum pernah kamu lihat di zamanmu di dunia besar. Mendengar ini, elang permata ungu tampaknya tidak percaya. Saat itu, si kecil muncul di bahu Aksawijaya, melihat ke langit dan berkata, kamu tidak perlu tidak percaya, aku juga pernah melihat benda itu. Memang sangat aneh, tapi kamu juga harus tahu, sesuatu yang bisa dilindungi oleh 6 ahli puncak alam keabadian dewa, betapa kuatnya itu. Elang permata ungu mendengar ini dan terkejut. Oh, apakah itu tingkat harta abadi? Aksawijaya berkata, tungku abadi semesta itu adalah harta abadi, tetapi aku tidak merasakan aura harta abadi pada benda itu. Jika aku tidak salah, itu seharusnya bukan benda pada level itu, tapi aura yang dilepaskannya bahkan lebih kuat dari tungku abadi semesta. Elang permata ungu sangat terkejut dan penuh rasa ingin tahu, tetapi akhirnya matanya beralih ke si kecil. Kamu kan sudah melakukan meditasi, kenapa muncul sekarang? Sepertinya kamu sudah menyerah mengejar aku. Ternyata kamu tidak bertahan lama. Si kecil menjawab dengan kesal, apa yang kamu tahu? Aku hanya merasakan aura harta, jadi keluar untuk melihat. Mengejar kamu bukan masalah, hanya masalah waktu saja. Nanti ketika aku menemukan kesempatan untuk terobosan, aku akan langsung melewati semua itu, dan saat itu, kamu, elang permata ungu, tidak akan bisa berkata apa-apa. Elang permata ungu mengepakkan sayapnya. Bermimpilah, mungkin saja aku sudah mencapai tingkat alam reinkarnasi, sedangkan kamu bahkan belum menyentuh ambang batas tingkat alam keabadian dewa. Melihat mereka berdebat, Aksawijaya mengangkat tangan dan langsung memasukkan mereka ke dalam ruangan gua langitnya. Baginya, mereka berada di mana saja hasilnya tetap sama. Saat dia hendak kembali ke kamar, wakil pemimpin muda berjalan masuk dari pintu gerbang halaman dengan senyuman di wajahnya dan membawa sebuah guci arak. Sambil berjalan, dia berkata pelan, "Guru, ini adalah koleksi pribadi ayah saya. Saya harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Mumpung ada waktu, maukah Anda mencicipinya?" Aksawijaya menggerakkan jarinya, dan guci arak itu langsung terbang ke tangannya, lalu menghilang dalam sekejap. Saat wakil pemimpin muda hendak mengatakan sesuatu, Aksawijaya berkata, "Jangan buang waktu. Aku masih punya rencana lain. Jika kamu berencana melewati tribulasi berikutnya dan aku tidak berada di dunia 9 langit bawah, pergilah ke sekte langit di Gunung Seribu Awan di dunia 9 benua untuk menungguku." Mengerti? Mendengar ini, wakil pemimpin muda tampak terkejut. "Guru, Anda berencana meninggalkan 9 langit bawah?" Aksawijaya menjawab, "Belum tentu. Aku hanya memberitahumu lebih awal. Aku tahu kalian bisa mencapai terobosan beruntun dalam waktu singkat setelah berhasil, jadi tidak butuh waktu lama untuk tribulasi kedua. Namun, jika aku sudah kembali ke dunia 9 benua, setidaknya kalian tahu di mana mencariku. Tentu saja, kalian juga bisa mencoba melewati tribulasi sendiri. Tapi, terus terang saja, risikonya sangat besar. Sedikit saja kesalahan bisa berujung pada kematian. Aku sudah banyak berusaha pada kalian, dan aku tidak ingin melihat kalian berakhir seperti itu. Jika berhasil mencapai tingkat alam jiwa agung, setelah itu tidak ada lagi yang bisa menghalangi kalian." Wakil pemimpin muda itu segera mengangguk. "Mengerti, Guru. Anda bisa tenang. Saya pasti akan mengikuti arahan Anda. Tentu saja, saat yang lain melewati tribulasi, saya akan ada di sana." Aksawijaya berkata, "Katakan pada ayahmu, tidak perlu mengadakan pesta penyambutan. Siapkan tempat untuk meditasi tertutup. Aku akan membantumu segera menyelesaikan terobosan. Sebelum itu, kamu bisa sepenuhnya tenang." Orang itu tidak lagi membahas soal arak. Adapun guci arak tadi, Aksawijaya tentu saja menyimpannya untuk nanti dibawa kembali ke dunia 9 benua sebagai hadiah untuk ayahnya. Sama seperti saat membantu orang lain sebelumnya, Aksawijaya dengan mudah menggunakan teknik dalam teknik alkimia dewa serta pil khusus untuk meningkatkan kekuatan fisik wakil pemimpin muda itu, memperkuat jaringan tubuhnya. Dalam beberapa hari, wakil pemimpin muda itu berhasil memanfaatkan peluang dan mencapai terobosan besar. Kali ini, Murdi Tiasa dan yang lainnya tidak ada di sekitarnya, sehingga Aksawijaya tidak perlu terlalu khawatir. Dia fokus membantu melewati tribulasi. Banyak ahli dari Sekte Gunung 9 Bintang datang untuk melindungi, tetapi di bawah tribulasi surgawi, hanya Aksawijaya yang berani menghadapi segalanya tanpa rasa takut. Iskandar Hilmi menghabiskan beberapa hari terus melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan,
dia sengaja mengungkapkan identitas dan lokasinya. Niatnya jelas, untuk menarik para ahli yang ingin melawannya menjauh dari wilayah utara. Dia tidak ingin karena dirinya, para ahli itu terus mengganggu Aksa Wijaya. Dengan muncul, dia bisa menarik perhatian mereka. Lagi pula, dia merasa tidak ada yang bisa menangkapnya. Saat ini, dia memegang batu giok berisi jiwa milik adiknya yang ke-9. Sepanjang perjalanan, dia sudah memanggil beberapa kali, tetapi tidak mendapat tanggapan. Dia tahu bahwa adiknya pasti mendengar panggilannya, tetapi jelas tidak ingin berhenti atau bertemu dengannya. Dia hanya bisa terus mengejar, berharap dapat menyusul sebelum adiknya kembali ke sekte. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu saudara-saudaranya yang bersumpah setia tentang situasi ini dan tindakan si adik ke-9. Dia merasa harus melakukan sesuatu. Bagaimanapun, kali ini orang itu hampir saja membunuh Aksa Wijaya. Sebagai pelindung Aksa Wijaya, tentu dia harus menyelesaikan masalah ini. Terlebih lagi, dia sangat memahami sifat dan metode Aksa Wijaya. Jika Aksa Wijaya sendiri yang turun tangan menggunakan semua kekuatannya, adik ke-9-nya hanya punya satu pilihan, bersembunyi di dalam sekte. Setelah itu, dia tidak akan bisa muncul lagi, atau pasti akan mati. Dia mengerti alasan adiknya bersikap keras kepala seperti ini, juga rasa sakitnya kehilangan anak. Karena itu, dia berharap Aksa Wijaya bisa memberinya sedikit kelonggaran agar dia yang menyelesaikan masalah ini. Namun, adiknya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti, membuatnya sangat kesal. Adik ke-9, jika kamu melanjutkan ini, aku pun tidak bisa melindungimu. Segera berhenti, aku ingin bicara denganmu. Iskandar Hilmi kembali menyuntikkan kesadaran ilahi ke dalam batu giok itu, kali ini dengan nada yang sangat serius. Kali ini, tindakan adiknya mulai melambat hingga akhirnya berhenti. Iskandar Hilmi menghela napas lega dan mempercepat perjalanannya untuk menyusul. Di sisi lain, Senturi Yanto dan yang lainnya sudah kembali ke sekte pelepasan hara. Penyihir jahat itu telah tiba setengah bulan lebih awal dan memilih ruang meditasi Ho Chen untuk mengisolasi diri. Bahkan setelah Senturi Yanto dan yang lainnya kembali, dia tidak muncul. Murdi Tiasa dan yang lain sibuk dengan arahan dari Aksa Wijaya, sementara Senturi Yanto dan kelompoknya berkumpul untuk merencanakan tindakan berikutnya. Bersihkan gudang harta dan perpustakaan. Kali ini meninggalkan 9 langit bawah, mungkin tidak akan kembali selamanya. Bab 1750, Undangan Sang Sesepuh. Lutfi Kandar merasa agak terharu. Mereka telah tinggal di tempat ini entah sudah berapa lama. Sebelumnya, mereka memang selalu mendambakan pergi ke dunia 9 benua, tempat pohon dewa penyangga langit untuk berlatih dan perlahan-lahan memulihkan luka-luka meridian dalam tubuh mereka. Namun, saat benar-benar tiba waktunya untuk pergi, tempat yang telah menjadi rumah mereka selama bertahun-tahun ini membuat mereka merasa enggan untuk meninggalkannya. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah fondasi berdirinya sekte pelepasan hara mereka. Devri Sandana tersenyum dan berkata, "Leluhur, tidak perlu terlalu emosional. Kita semua adalah kultivator, dan jumlah anggota sekte kita ini hanya segelintir. Tidak ada satupun yang hilang, dan di masa depan kita juga tidak akan terpisah. Bahkan setelah bergabung dengan sekte langit milik Tuan Muda Aksa, kita tetap bisa melanjutkan warisan kita. Di sisi lain, kita bisa berlatih di bawah naungan pohon dewa penyangga langit. Di masa depan, kita bahkan mungkin bisa merekrut lebih banyak murid. Lagi pula, Tuan Muda Aksa membutuhkan kita. Apa yang telah ia lakukan untuk kita, saya rasa tidak perlu saya sebutkan lagi." Lutfi Kandar menjawab, "Kau saja sudah bisa melihatnya dengan jelas, bagaimana mungkin aku tidak? Aku hanya sedang merenung. Kalau begitu, pergilah siapkan harta karun dan perpustakaan kita. Bawa semuanya sekaligus, ini juga bisa menjadi bantuan bagi sekte langit Tuan Muda Aksa." Devri Sandana mengangguk, "Tenang saja, saya pasti akan mengurusnya dengan baik." Senturi Yanto berkata, "Leluhur, di tempat Anda menutup diri masih ada beberapa sumber daya. Tapi si kultivator sesat itu benar-benar tidak menganggap dirinya orang luar. Sekarang ia bahkan tidak mengizinkan kita masuk. Haruskah kita memaksakan diri masuk?" Lutfi Kandar menggeleng, karena dia adalah orang Iskandar Hilmi, biarkan saja sumber daya itu untuknya. Tidak ada yang terlalu berharga di sana, hanya beberapa batu spiritual berkualitas tinggi. Mungkin dia juga akan menjadi bagian dari kita di masa depan. Tidak perlu terlalu perhitungan. Soal urusan kita, aku tidak terlalu khawatir.
Sebaliknya, aku justru khawatir tentang Tuan Muda Aksa. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan setelah ini. Setelah itu, ia menoleh ke arah Senturi Yanto. Apakah dia tidak mengatakan apapun padamu? Senturi Yanto menjawab, saya hanya tahu dia akan pergi ke Gunung Kawah Langit, tetapi apa yang akan dia lakukan di sana, saya juga tidak tahu. Namun, dia sudah tiba di Sekte Gunung 9 Bintang. Tidak lama lagi pasti akan ada kabar, dan dia akan memberitahu saya rencananya. Lutfi Kandar berkata, anak itu tampaknya ingin mengambil risiko lagi. Ini bukan hal yang baik. Dengan kekuatannya sekarang, jika dia terus mengambil risiko, dia mungkin akan menyinggung beberapa orang tua aneh itu. Jika benar begitu, aku akan benar-benar khawatir. Senturi Yanto menjawab, leluhur, percayalah pada Aksa Wijaya. Dia pasti memiliki rencana sendiri. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya sembarangan. Di tanah lapang luar Sekte Gunung 9 Bintang, Aksa Wijaya turun tangan, memaksa menghentikan tribulasi surgawi dan membantu penguasa muda menyelesaikan tahap tribulasi. Para ahli Sekte Gunung 9 Bintang sudah menyiapkan imbalan, dan Aksa Wijaya menerimanya tanpa ragu. Saat Aksa Wijaya bersiap untuk pergi, pemimpin sekte datang secara langsung. Aksa Wijaya, ada sebuah surat yang diminta seorang sesepuh untuk saya sampaikan kepadamu. Aksa Wijaya sedikit terkejut. Orang yang disebut sebagai sesepuh oleh pemimpin ini pasti seorang ahli senior. Namun, Aksa Wijaya hanya bertemu segelintir tokoh tua di tempat ini. Ia bahkan memberikan batu spiritual berisi penda jiwanya kepada mereka, sehingga tidak perlu menyampaikan pesan dengan cara seperti ini, kecuali jika orang itu tidak dikenalnya. Namun, Aksa Wijaya memiliki rencana sendiri dan tidak ingin terlibat dalam urusan baru. Meski begitu, ia tidak bisa langsung menolak pemimpin istana, sehingga ia menerima surat itu dengan sopan sambil mengucapkan terima kasih. Setelah meninggalkan Sekte Gunung 9 Bintang, Aksa Wijaya membuka surat itu. Tulisan di surat itu penuh dengan kekuatan, setiap goresan seakan memancarkan aura tajam seperti pedang, menunjukkan bahwa surat itu ditulis oleh seorang ahli. Nama penulisnya membuat Aksa Wijaya terkejut. Orang itu mengundangnya pergi ke utara, ke sebuah wilayah terlarang, di mana terdapat sebuah paviliun kecil tempat dia menunggu kedatangan Aksa Wijaya. Jika orang lain yang mengundang, Aksa Wijaya mungkin tidak akan peduli. Namun, orang ini berasal dari klan Seribu Pertempuran, klannya Grace Patubun. Klan Seribu Pertempuran dan klan Wijaya sudah sejak lama memiliki hubungan erat. Tidak ada alasan bagi Aksa Wijaya untuk menolak. Selain itu, lokasi wilayah terlarang itu hanya 3 hari perjalanan. Dengan harta spiritual untuk perjalanan udara, ia melaju cepat. Pada hari kedua, ia telah tiba di wilayah salju yang membeku. Setelah mencapai tepi wilayah terlarang, ia duduk bersila, melepaskan energi spiritualnya, dan menunggu respons. Tak sampai 10 menit, suara seorang wanita terdengar di pikirannya. Aku hanya merasakan keberadaanmu saja, jadi aku meminta seseorang untuk mengirimkan surat. Tapi mana mungkin aku membiarkanmu berdiri di luar. Aku sudah membuka penghalang. Sekarang kamu hanya perlu melangkah ke wilayah terlarang ini, lalu kekuatan akan memindahkanmu ke pavilionku. Tenang saja, ini tidak akan memengaruhimu sama sekali. Aksa Wijaya tidak banyak bicara. Dia yakin tempat ini tidak dapat mengurungnya. Sesuai dengan petunjuk lawannya, dia langsung melangkah ke wilayah terlarang. Sesaat kemudian, sebuah kekuatan besar menyelubunginya. Dia merasakan dunia berputar, dan pemandangan di depannya mulai berubah. Tak lama kemudian, sebuah pekarangan kecil muncul di depan Aksa Wijaya. Aksa Wijaya menatap pekarangan kecil itu dengan heran. Tata letak dan beberapa cirinya sangat mirip dengan tanah suci klan Seribu Pertempuran yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Hal ini cukup mengejutkan baginya. Tak lama, seorang wanita berpakaian putih muncul, melangkah dengan anggun seolah bunga teratai bermekaran di setiap langkahnya. Wanita itu memberikan kesan yang sangat mirip dengan Grace Patubun. Energi yang terpancar darinya hampir sama persis, bahkan raut wajahnya sangat mirip. Senior, Anda, Aksa Wijaya hendak berbicara. Wanita itu tersenyum sambil memperhatikan Aksa Wijaya, lalu tiba-tiba tampak terkejut setelah merasakan sesuatu. Sorot matanya memancarkan kegembiraan. Di tubuhmu ada jejak energi perempuan dari suku kami. Anak muda, apakah kamu menantu dari suku kami? Sepertinya kamu adalah keturunan dari klan Wijaya. Dulu, Grace Patubun juga merasakan energi khusus di tubuhnya. Sayangnya,
Energi itu tidak dapat disadari oleh Aksawijaya sendiri. Namun, dia tahu bahwa energi itu milik jelita Hafisa. Ternyata klan 1000 pertempuran masih ada di dunia 9 benua. Ini benar-benar kabar baik. Aksawijaya menjawab, klan 1000 pertempuran tentu saja masih ada. Namun, jumlah mereka tidak banyak. Selain itu, Grace Patubon, leluhur kami, telah kembali dan melindungi kami, jadi keselamatan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Mendengar ini, wanita itu jelas tampak terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka. Grace Patubon, Grace masih hidup. Jelas, wanita itu tidak dapat menahan emosinya. Aksawijaya merasakan energi menakutkan terpancar darinya, membuatnya hampir tidak bisa berdiri tegak. Bahkan, tekanan ini jauh lebih kuat daripada yang pernah dia rasakan dari Grace Patubon. Namun, dari cara wanita itu berbicara, terlihat bahwa dia sangat mengenal Grace Patubon. Senior mengenal leluhur Grace Patubon. Dia memang masih hidup. Dia adalah salah satu ahli terkuat di dunia 9 benua. Wanita itu perlahan menenangkan diri, dan segera kembali tenang. Dia menatap Aksawijaya dengan senyuman yang hangat. Anak muda, tahukah kamu siapa aku? Aksawijaya menggelengkan kepala. Dia tidak ingin menebak-nebak. Namun, karena wanita itu berasal dari klan 1000 pertempuran, Aksawijaya merasa lega. Dalam hal garis keturunan, klan 1000 pertempuran dan klan Wijaya adalah sekutu alami. Saya mohon petunjuk dari senior. Namaku Amira Patubon. Grace adalah putriku. Jawaban sederhana itu membuat Aksawijaya tertegun. Dia sama sekali tidak menyangka wanita ini memiliki hubungan seperti itu dengan Grace Patubon. Grace Patubon tidak pernah menyebutkan bahwa ibunya berada di dunia 9 langit bawah. Senior, bagaimana Anda bisa berada di sini? Bukankah klan 1000 pertempuran dan klan Wijaya dulu tinggal di dunia 9 benua untuk melawan bangsa asing? Bahkan leluhur Grace Patubon tidak pernah pergi. Wanita itu menjawab, ini adalah cerita panjang. Jika ada waktu, aku bisa menceritakannya padamu secara perlahan. Namun, kehadiranmu sudah membawa kabar terbaik bagiku. Dan sepertinya munculnya dirimu menunjukkan bahwa saluran antara dunia 9 benua dan dunia 9 langit bawah telah terbuka. Aksawijaya menjelaskan, belum sepenuhnya terbuka. Leluhur Grace Patubon membuat perjanjian dengan dunia 9 langit bawah. Dia menceritakan apa yang dia ketahui kepada Amira Patubon. Setelah mendengar penjelasannya, Amira Patubon hanya mengangguk. Dia telah melakukan hal yang benar. Keluarga besar di dunia 9 langit bawah tidak boleh dibiarkan kembali ke dunia 9 benua dengan mudah. Kecuali mereka berjanji untuk bersatu melawan invasi bangsa asing di masa depan, lebih baik kita menutup saluran itu lagi daripada membuang-buang waktu. Aksawijaya bertanya, apakah senior tidak berencana kembali ke dunia 9 benua? Saya yakin leluhur Grace Patubon sangat ingin bertemu dengan Anda. Amira Patubon mendengar itu dan menunjukkan ekspresi yang sedikit tak berdaya. Kamu bicara seolah itu mudah. Tentu saja aku ingin kembali ke dunia 9 benua, kembali ke tanah suci suku kita. Sayangnya, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Meskipun kamu bisa keluar masuk dengan bebas, aku tidak. Orang-orang dari Gunung Kawah Langit telah menahanku di sini selama bertahun-tahun, mereka tidak akan membiarkanku pergi. Aksawijaya tampak terkejut dan segera berkata, dikurung. Apakah wilayah terlarang ini dibuat untuk mengurung Anda? Bagaimana cara kerjanya? Mungkin saya bisa membantu. Sebagai ahli pembentukan formasi, Aksawijaya cukup percaya diri. Dengan kemampuannya saat ini, dia merasa bahwa dia mampu mengatasi masalah ini. Terlebih, dia sudah mampu membuat formasi yang melintasi dunia, jadi dia yakin bisa menghadapi situasi ini. Bersambung ke bab 1751. Terima kasih.